Kita semua lagi flu, semuanya gangguan hidung. Tapi tidak menyurutkan kita untuk berjuang. Tralalalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dengan membekalinya dengan akal, sehingga manusia bisa memahami kebenaran, bisa memahami kesesatan, sehingga manusia yang menggunakan akal mampu memilih keyakinan dinul, agama yang benar, agama yang hak, yang merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi untuk kembali kepada pencipta, dan mampu melihat kesalahan ajaran yang nyata dengan membedakan antara mana yang diajarkan oleh para nabi dan mana yang diajarkan oleh Dajjal atau iblis yang berpura-pura baik tetapi sesungguhnya membinasakan anak keturunan Adam. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada beliau yang mulia, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang mengajarkan Islam kepada kita, sehingga kita senantiasa menjalani hidup ini tanpa keraguan, tanpa kesyirikan, melainkan memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kembali kita jumpa terkait dengan Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh beliau yang mulia Nabi Isa alaihi salam menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu kata Allah, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, itulah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita kemudian, wala tasuddunakum wala yasuddannakumus syaitan. Ya, ayatnya seperti itu saudara-saudara. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh iblis. Sungguh iblis itu adalah musuh nyata bagimu.
Jadi tidak semua musuh itu harus dikasihi, karena ada musuh juga yang berupa iblis, yang justru dalam kaidah Islam itu harus dimusuhi, benar-benar dimusuhi. Bukan malah musuh dijadikan sebagai sahabat, bukan musuh malah dijadikan sebagai teman hidup, bukan musuh kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Anak bangsa yang dicintai oleh negara ini, hari ini kita kembali lagi berjumpa membahas tema terkait dengan buat apa Yesus, atau dalam pandangan umat Islam, Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya. Beliau dulu pernah datang, tapi beliau gagal menjalankan misi penyelamatan terhadap kaumnya Bani Israel, dikarenakan di sana banyak anti Yesus atau anti Kristus yang berupaya untuk mengkudeta atau menghentikan misi penyelamatan dengan berupaya menyalib beliau dan membunuh beliau. Hari ini berharap kita untuk mendapatkan pencerahan dari non-muslim terkait kedatangan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam yang kedua. Itu benar-benar selaras dengan iman saudara kita Kristen, di mana Kristen adalah ajaran yang memiliki amanat agung untuk menjadikan umat Islam itu menjadi Kristen. Oke, kita sapa saudara kita, tamu kita yang pertama adalah saudara siapa namanya ini? Big Mouth. Big Mouth dari mana bang? Katolik, Protestan? Halo? Halo? Eko, Big Oso bang. Saya Gen Z, Oso. saya fansnya Bang Zuma. Mau nanya bang, kalau mau jadi Oke. kayak Bang Zuma itu gimana bang? Mau Iya jadi itu kayak tahapannya mana kayak maksudnya, gimana ya? Bang? Kalau maksudnya kan ini banyak. Iya kayak Gimana? Gimana bang? Oh, ada moderator di bawah. Jadi kalau mau jadi seorang apologet, yang pertama yang harus dilakukan adalah ikra, belajar. Jadi setelah belajar dengan niat yang tulus, semata-mata untuk syiarkan Islam, ya silakan Anda mempelajari buku-buku perbandingan agama gitu ya. Bekali diri Anda setelah Anda mengkaji Quran, habis itu Anda bekali diri Anda dengan buku-buku teologi atau kristologi atau islamologi atau perbandingan agama. Kalau Anda sudah memahami itu, silakan bismillah dengan niat karena Allah terjun berapologet. Bukan dengan niatan yang lain. Nah, ini mulai lagi nih. Mulai lagi berebutan naik. Wih, keren kali bos, mantap. Iya. Mati meja. Ini pakai hijab semua ini yang minta permintaan. Baru semangat tadi di awal melihat permintaan yang multi ini, kayaknya mau salam-salam semua ini. Halo. Halo. Maaf ya teman, aku lagi flu. Halo saudara Didik Subano. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma Gurunda, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Salam dari Sang Fakir dari Ufuk Timur Lombok bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Aku merinding nih bang, bisa naik di roomnya abang, Masya Allah. Alhamdulillah. Aku juga mau mendengarkan aja bang, ya nggak apa-apa bang. Gimana?
Aku hanya ingin mendengarkan aja. Aku ini muslim. Mendengar di bawah abangku. Di atas mendengarnya. Aku di atas itu mau jadi narasumber. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada Dinda Dio di bawah. Oke Dinda, yang nama-nama muslim itu langsung dihapus aja Dinda. Mohon bantuannya. Yang berjilbab, berhijab, yang minta permintaan itu langsung kalau perlu diblokir. Iya. Diblokir aja. Itu kalau sudah diblokir gitu masih bisa nyimak kan ya? Tapi nggak bisa minta permintaan kan? Diblokir aja kalau gitu. Terlalu nakal soalnya, dari kemarin diingatkan. Diblokir aja dek. Semua yang muslim yang minta permintaan diblokir aja. Tidak apa-apa, saya ikhlas. Karena saya menganggap mengganggu jalannya dialog. Assalamualaikum bang, salam Halo. dari Ambon Maluku bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Ambon Maluku, standby buat abang. Oke bang, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Diblokir yang barusan. Blokir langsung. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Karena besok akan begitu lagi. Minta lagi nanti besok naik. Langsung diblokir semua Dinda. Mau ribuan, mau jutaan yang ini yang mengganggu diblokir langsung. Jangan kasih dia ruang bernapas. Karena itu sama halnya dia menghentikan langkah kita untuk berapologet. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam Bang Juma, mohon maaf kepencet lagi tap-tap layar. Oke abangku, makasih. Masya Allah, silakan. Tapi kalau kepencet kan bisa dilihat sebelumnya kan ya? Kok nanti di atas baru tahu kepencet? Mana ini ya? Maafkan ya sahabat-sahabat sekalian. Terpaksa kita blokir permanen, nggak usah di ini. Suruh ke komal-komal lain aja. Kenapa gue dijambak? Gue mau diblokir. Siapa yang jambak gue? Blokir, pokoknya blokir siapapun itu. Gue turun pokoknya sebelum diblokir. Dijambak gue sama si Ari. sorry. Jangan tongki blokir betulan kita main-main Jeki. Enggak lah, orang rata-rata sengaja memang tekan. Jangan beneran diblokir. Halo, selamat siang. Halo bang. Lucu juga nih teman-teman kita ini ya. Mending saya ceramah kayaknya ya daripada saya berdialog berharap debat tapi naik salam-salam. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang bang. Kayak gini-gini aja kita sampai sore. Halo-halo aja kita sampai sore ya teman-teman ya. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang bang. Menyapamu dengan lembut sekali. Hai. Kau pernah sekolah kah kakak? Halo, selamat siang.
Selamat siang. Betul lah. Gak pernah sekolah. Sulit menyadarkan dan membangunkan orang yang sedang tidur. Halo, selamat siang Bang Tony. Halo Bang. Masih sering ke gereja Abang? Selamat siang. Tolong buka kameranya dong Bang. Halo. 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 Macapa. Macapa lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngawak. Extra sabar. Maaf Di. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Halo saudara Ardi. Selamat siang Bang. Halo. Iya teman-teman sekalian, kasiannya diriku ini. Permintaannya banyak kali Bah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, maaf saya lagi tap-tap ternyata masuk di tempat Bang Zuma. Saya turun dulu ya. Terima kasih. Oke, makasih. Jangan lupa naik lagi, Bang. Halo, selamat siang. Teman-teman, selamat siang. Halo, selamat siang.
Halo, assalamualaikum, Abang Juma. Waalaikumsalam. Iya. Gimana bang? Ah, Gimana? oke, sini. Kamu di mana? Di Malaysia, Indonesia? Iya. Gimana kawan? Udah sunat? Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terlalu banyak kezoliman. Kita anggap mereka zolim ya teman-teman. Ini naik lagi. Dan terakhir, perhatian dunia hampir sepenuhnya tertuju pada satu titik panas baru di berbagai ini. Halo, selamat siang. Jalur sempit yang dilalui hampir 10 narasumber yang Halo. yang berubah menjadi rusak. Selamat siang. Halo. 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 Selamat siang. Halo, Bang. Halo. Halo. Bang Zuma. Halo, selamat siang. Anda akan berhukum menggunakan audio. Apalah orang ini pendidikannya kira-kira ya. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Halo. Bang Juma. Waalaikumsalam. Senang juga bisa bergabung dengan Bang Juma. Saya seorang Muslim. Iya. Kan turun kembali Bang Juma ya. Iya. Iya, iya. Nanti naik lagi, Bang. Kalau habis ini. Begitu sampai di bawah minta lagi naik. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Wis, mantap. Salah tekan ini kurasa teman-teman, kan tidak mungkin sengaja lah. Mustahil lah sengaja. Salah tekan kayaknya. Iya itulah. Tap-tap mereka tertekan, nggak sadar saking semangatnya. Halo, selamat siang. Halo abangku, teman-teman posting ulang, kirim melalui DM ke teman-teman Kristen kita yang sudah pernah naik di komal kita itu ya. Kirimkan mereka permintaan untuk naik ke sini gitu. Tidak ada suaranya, Bang. Tidak ada suara. Iya. Jangan ganggu Abang Juma, jangan ganggu. Tolonglah dibatalkan permintaannya, naiknya tolong dibatalkan. Jangan provokator ke kawan. Nomor satu, bukan nomor satu Bang. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Bayangkan itu. Waalaikumsalam. Kenapa sih botak Ye. tadi? Jangan ganggu botaknya Bang Juma. Ini tolong diblokir yang ini, moderator. Orang ini diblokir. Anda diblokir, jangan pernah menginjakkan kaki di komal ini lagi. Keluar dari sini. Orang sudah berjuang, jangan naik malah dibilangin botak. Pantatmu yang botak. Udah naik di sini kurang ngajar. Kudoakan kau bisulan ya. 2 tahun kau bisulan dulu, bang, pantatmu bisul, udah sembuh-sembuh. Amin.
udah diingatkan itu orang naik sini itu bilang jangan naik, jangan ganggu. Kau pula yang larang orang kasih peringatan yang lain. Kau DM saya nanti, bisulmu udah pecah atau tidak. Halo, selamat siang. Halo. Ini orang lagi naik motor juga, minta naik juga ini. Mau ngapain bang? Halo? Kan kayak gitu doang. Ish, betul-betul orang ini. Yang tadi tolong diblokir yang sebut botak itu. Tolong diblokir, jangan masuk di komal saya lagi. Suruh cari komalnya bom-bom. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Katolik Protestan, abang? Islam Bang. Muslim. Oke, mau ceramah atau mau ngaji? Mau ceramah? Kalau mau ngaji, silakan. Kalau mau ceramah saya turun nih. Abang yang di atas. Selamat siang, Dialopa. Assalamualaikum. Maaf kepencet Bang Juma. Assalam. Iya, sama-sama. Pencet. Siap. Memang kebanyakan kepencet ini kayaknya. Gak mungkin lah, sengaja gak mungkin. Halo. Sorry Bang Halo, Juma. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana bang? Halo, selamat siang. Selamat siang. Tiga 30 menit belum ada dialog. Hanya ribut dengan orang-orang ini saja.
Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bicaralah, jangan malu-malu. Ngomonglah. Halo, Saudara Mark. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Saudara Ain. Halo. Apa Zuma? Apa Zuma? Saya dari Malaysia. Palingnya. Halo, selamat siang, Saudara. Halo. Selamat siang, Saudara. Bohmu. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Tadi teman-teman ada lagi tuh yang bertanya, padahal sudah sering kali kita jawab ya.
ada yang bertanya sama aku kan melalui DM, entah itu muslim entah itu non muslim. Dia tanya kalau Tuhan itu penyayang kan katanya, kenapa masih menciptakan manusia padahal dia sudah tahu manusia itu akan masuk ke neraka kan gitu. Kenapa masih dicipta, kenapa nggak usah diciptakan aja, daripada kasihan dia dicipta tapi ternyata dia ke neraka kata gitunya. Karena jadi saya jawab, halo selamat siang, halo selamat siang. Kalau Tuhan sudah tahu si A itu masuk neraka, kenapa masih diciptakan gitu kan ya. Jadi saya kasih perumpamaan sederhana. Kalau ada orang yang memiliki indera keenam misalnya kan, ada pertandingan sepak bola nih misalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Orang yang memiliki indera keenam itu akan tahu bahwa posisinya nanti nih 2-0 misalnya, yang menang adalah Indonesia, ya kan? Yang menang adalah Indonesia. Nah, karena yang memiliki indera keenam ini udah tahu bahwa yang menang itu adalah Indonesia 2-0, ya udah kalau begitu nggak usah diadakan pertandingan. Kenapa? Karena sudah tahu hasilnya. Maksudnya gimana? Ya kan udah ketahuan bahwasanya nanti di penghujung pertandingan yang menang itu Indonesia, yaitu 2-0 kan gitu. Nah, karena sudah diketahui 2-0, ya tidak perlu lagi diadakan pertandingan. Nah, itu berlaku bagi Allah. Jadi Allah itu sudah tahu penghujung daripada kehidupan hambanya. Jadi kehidupan kita di bumi ini bukan mengikuti apa yang tertulis, tetapi yang tertulis, yang sudah tertulis sebagai ketetapan, yang sudah menjadi aturan Tuhan, itu adalah justru mengikuti pola kehidupan kita. Jadi Allah lebih tahu apa yang bakal terjadi, gitu. Allah sudah tahu itu, maka Allah kemudian mencatatnya. Artinya bahwa ketika orang itu tahu dirinya sudah diciptakan oleh Allah, kan diberi bekal, dikasih pengetahuan, akal, mana yang baik, mana yang buruk. Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka ending dari kehidupan seseorang Allah sudah tahu. Jadi Allah sudah catat tuh, si A nanti neraka, si B nanti masuk neraka, si C nanti masuk surga, si D masuk surga, dan seterusnya. Jadi Allah sudah tahu apa endingnya. Manusia tinggal menjalani apa yang Allah sudah tahu itu. Jadi bukan Allah yang menetapkan si A neraka, si B surga, bukan. Tetapi apa yang Allah lihat ke depan bagi manusia, Allah itu sudah lihat endingnya. Karena Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha tahu. Jadi Allah sudah, sebelum kita melakoni, dia sudah tahu ini nanti akan ke sini arahnya. Sebelum kemudian pertandingan bola itu dimulai, Allah sudah tahu hasilnya nanti 2-0 misalnya. Ya tinggal dilihat apakah betul sesuai dengan apa yang Allah, pengetahuan Allah. Ya ternyata betul, sudah diketahui bahwa 2-0, yang ternyata apa yang dicatat itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Begitu maksudnya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sering menanyakan ini bisa paham dengan bahasa sederhana saya. Halo selamat siang, Saudara Imamat 11. Halo. Halo, silakan buka mic-nya. Halo. Halo, selamat siang.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen mana yang Kristen naik? Iya, betul. Yang Kristen silakan naik. Yang Islam naik juga gitu. Halo saudara Ida Rohani. Wah, ini artis kayak ini ya. Halo. Halo. Halo Bu Ida, belum duduk ya? Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Menit. Halo. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Dinda. Iya. Izin Kanda, ini yang teman-teman Siap. aku batalkan. Nanti kalau minta 2 kali baru blokir Kanda. Takutnya nanti ada yang Siap. nggak sengaja. Ya siap Kanda. Saya turun lagi. Lanjut, Oke, makasih dek, makasih. Yuk, makasih ya. Halo, selamat siang. Halo Hani, belum ya? Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Gak masalahnya setelah naik diam-diam gitu loh. Padahal dia tahu udah di atas ya, kalau salah pencet langsung aja turun mas. Gak usah tinggal di atas. Halo Alvin. Halo semuanya, teman-temanku yang baik. Saudara Alvin, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara Ade, selamat siang. Halo, Ibu Lilis, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo, selamat siang. Apakah mana aku dong? 1 jam, bayangkan itu teman-teman. Sejam, gila ya. Wis, mantap. Mokacino. Halo, Andi Klik. Ya, halo juga. semangat ya.
Pasti semangat. Dari mana? Halo? Riswati. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Siang juga. Selamat siang. Siang. Salam Gurunda. Ya, salam. Ya, Ya, kita ketemu lagi Gurunda. ya, ketemu lagi. Alhamdulillah. Coba buka kameranya, Bang. Soalnya ini sambil cas HP ini di kamar ini. Oh, jadi nggak bisa buka kamera ceritanya nih. Bisa tapi gelap, Gurunda. Aku sambil cas supaya Tidak apa-apa, buka aja. Buka lah. Iya, tunggu aku keluar dulu. Iya. Iya. Halo, Rinto Soga. Halo. Kenapa turun tadi teman kita, pengikut Yesus? Halo, Bung. Halo. Halo. Ya, halo. Iya. Dari mana, Abang? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, bisa buka kamera. Silakan, Bang. Kita dialog. Baik. Saudara Nando dari mana? Katolik, Protestan? Oh, saya dari pengikut Kristus, Bang. Oke, pengikut Kristus. Baik, buka kamera, kita diskusi ya teman-teman ya. Iya, baik. Jadi gini, dibuka aja kameranya. Dibuka, Bang, udah dibuka. Kenapa harus ya? Tertutup lagi. Udah. Siap. Cakep abang kita ini. Iya. Bisa Yesus datang untuk yang kedua kali. Maksudnya buat apa Yesus turun kedua kali gitu, Bang? Iya, betul. Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam tahta kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat, dia akan mengumpulkan seluruh bangsa dan akan melakukan yang namanya penghakiman. Itu dia, Bang. Oke. Ketika Yesus turun menjadi hakim, ada hal menarik. Ternyata yang menjadi dasar pijakan penghakimannya itu ada tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 48. Boleh. Di situ jelas di situ jelas dikatakan bahwasanya apabila ia datang, dia akan menghakimi berdasarkan dengan firman yang pernah dia sampaikan ketika ia datang di tengah-tengah kaumnya. Di situ jelas dikatakan, barang siapa menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya bahwa ketika saya melihat data itu, Yesus akan menghakimi dengan pola pengajaran yang pernah ia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ketika Anda dihakimi, lalu ditanya oleh Yesus, Saudara Nando, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan saya?
Kira-kira apa jawaban saudara? Nggak ada pola pengajaran begitu dari dia, Bang. Kok abang yang apa? Ya, itu dasar pijakannya tadi. Yohanes 12:48. Yohanes 12 ayat 48 kita baca lagi, Bang ya. Iya, silakan Anda yang baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ada perkataan Yesus di situ, Tuhan kan aku. Nggak ada. Justru karena itu saya bertanya, kenapa? Kalau Anda ditanya, kita nggak lagi debat, Bang. Kita kan mengkoreksi, oke. Yang kedua, ia sudah ada hakimnya, yaitu Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab ayat 49 ada sebabnya, Bang. iya, aku Sebab tidak berkata-kata. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, sekarang begini, Bang. Yesus katakan apa di dalam perkataan firman-Nya itu? Hidup Ketika kekal aku itu, lapar, kamu beri aku makan. Ketika hidup aku kekal haus, itu bisa gantian enggak bicara? ya udah, silakan. Oke. Anda faktanya hari ini menuhankan dia kan? Faktanya hari ini menuhankan Yesus. Jadi yang Anda tuhankan siapa? Saya menjadikan Yesus sebagai raja, guru, tabib, juru selamat. Saya nggak pernah memakai istilah Tuhan sama dia. Yang jadi Anda sembah siapa? Yesus. Nah itu. Yang mengajarkan Anda menyembah dia siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Oke. Kita buka di Matius 28. Matius 28. Pergilah ke seluruh Pergilah ke seluruh dunia. Bukan itu ayatnya. Bukan ya? Matius bukan. 28 ayat 17. Oke. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke, mereka menyembah. Tapi Yang saya tanya, orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di dagingku ini, kata Yesus, telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang lain. Jadi nggak masalah menyembah dia. Oke. Sekarang Anda baca dalil tadi kan? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Nah, tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, sembahlah aku. Kalau masalah perkataan sembahlah aku, oke, Yohanes 4 ayat 24 kita buka. Iya, silakan. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi menyembah siapa di situ, roh Bang? itu tidak terlihat. Bukan. Itu di situ tidak bisa di situ menyembah siapa menurut Yesus? Tuhan. Tuhan. Ada nggak perintahnya menyembah dirinya? Dengar dulu, Bang. Makanya saya bilang tadi, kan ini abang mau mencari jawaban. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Enggak, roh yang itu kita tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Saudara, yang kita tuntut sekarang ini adalah ketika Yesus datang, ternyata yang menjadi hakimnya adalah firman yang pernah ia ucapkan. Kalau Anda membawa Yohanes 4, sabar dulu. Sabar. Kalau Anda membawa Yohanes 4, ingat Yesus menyembah kepada Tuhan. Di dalam nomor 22-nya Yesus mengatakan, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Kami kata Yesus, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Yang saya minta, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya sementara dia menyembah kepada Tuhannya. Yesus sedang mengajarkan, bukan masalah firmannya sama seperti begini, Bang. Anda dari tadi ngomong Yesus mengajarkan begini. Apakah Yesus pernah mengajarkan berdoa di gereja? Tidak.
Satu. Enggak, itu kan Apakah yang menjadi Muhammad pernah disuruh yang sholat menjadi 5 kali satu hari? Tidak. Tapi kenapa kau sholat? yang Apakah menjadi Muhammad tolak sholat? ukurnya, Tidak. yang Anda menjadi penipu semua. yang Kalau menjadi begitu tolak ceritanya. ukur, yang menjadi tolak ukur. Kenapa lari? Yang menjadi tolak ukur penghakiman ketika Yesus datang kedua kali, firman yang pernah keluar dari mulutnya. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Kalian menyembah Yesus. Bertanyalah Yesus, kalian ini siapa? Kok menyembah aku? Kapan ada firmanku begitu bunyinya? Di mana itu? Nah, makanya lari, kabur dia. Halo, selamat siang. Selamat siang Saudara Ion. Siang Bang. Halo. Halo. Buka mic-nya abangku, buka mic-nya. Jangan malu-malu. Silakan. Ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan menghakimi orang Kristen dan ditanya, "Wahai orang Kristen, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Adakah firmanku yang demikian adanya?" Cari kemana-mana, nggak akan Anda temukan. Islam ditanya, "Wahai umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menyembahku? Saya masih waras, Yesus. Bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara satu, kamu manusia, dua, kau ciptaan. Ketiga, sebagai manusia ciptaan Tuhanku, kau menyembah kepada Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara saya waras, saya tidak gila." Yang kedua, kan pola penghakimanmu harus sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan, bukan? Kau sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Nah, itu imanku. Gimana Yesus? Gimana? Saya sebagai muslim percaya engkau adalah utusan Tuhan. Gimana menurut lo? Sesuai dengan perkataanmu Yohanes 17 nomor 3. Selamat enggak saya? Selamat. Ya, meskipun kau tidak. Nanti kau ditunjang sama nabiku. Nabi Muhammad sudah menyiapkan kemudian syafaat kepadaku. Nah, kau hakimi aja lah orang-orang yang menyembahmu. Cabut lagi giginya mereka satu-satu. Oh, sudah Bang Suma, saya sudah sampaikan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kemana perginya pembuat kejahatan? Ya neraka. Jadi tolong teman-teman Kristen, naik ke sini itu jangan emosi, santai. Anda ingin belajar Bible, ya alhamdulillah, Anda berada pada komal yang tepat. Aku ajarin kalian Bible pelan-pelan. Oke? Anda membawa Yohanes 4 nomor 28 atau 24. Baca nomor 22-nya dulu. Situ Yesus mengatakan, aku menyembah, aku dan muridku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Kenapa nggak contoh apa yang Yesus lakukan? Coba. Kenapa kalian justru mengikuti ajaran orang-orang yang menyembah Yesus? Berarti kalian penyembah orang-orang yang menyembah Yesus, bukan mengikuti Yesus. Begitu kawan. Oke, satu pasien lepas, kita naikkan lagi yang lain. Selamat siang. Siang. Iya, dari Katolik Protestan. Katolik Protestan. Oh, Islam. Oh, ini Islam. Iya. Mau ceramah atau mau mengaji? Oh, enggak. Kalau mau ceramah silakan. Takut tadi orang itu langsung lari dia kan ya. Begitu ketahuan, waduh, Bang Suma tahu kalau Yesus itu menghambakan diri, mampus dah, kabur deh. Langsung dia kabur. Takutan dia. Saudara Siko Marten, selamat siang. Selamat siang abang. Dan mau parakatuak. Halo.
Yang tadi itu turun sendiri ya, aku tak nggak minta dia turun tapi dia turun sendiri. Halo saudara Zul Sitohang. Halo bang. Amirun aku puduk na ta'ana belai kendek ya tu tahu puduk na. Na kuan nenek nama tumbai tai mulako mas somba dia tahu mate terkutuk. Halo selamat siang. Selamat siang. Katolik Protestan abangku. Protestan. Silakan abang buka kameranya, kita diskusi dengan baik. Silakan. Ini tema menarik ini sangat membantu saudara Kristen untuk melakukan pembibelan, mengajarkan pembibelan melalui Komal Bang Zuma. Kalian bisa memberitakan Bible kepada Indonesia melalui Komal kita ini. Silakan. Apa tujuan Yesus datang untuk kedua kalinya? Silakan abang. Ya, untuk menghakimi semua orang yang berdosa. Kenapa dia menghakimi? Tuhan Yesus berkata, aku akan memisahkan kambing dan domba. Kalau di luar Kristus itu seperti kambing, tapi kalau di dalam Kristus itu diibaratkan seperti domba. Oke. Kalau yang serigala yang mana bang? Yang nyamar domba? Serigala ya nyamar yang domba. Di luar Kristus yang sahabat Wawan barakallahu fik. Domba itu kan Yahudi. Nah yang bukan Yahudi nyamar Yahudi siapa bang? Domba itu pengikut Tuhan Bani Israel, yaitu Yahweh Yahweh. Yeremia 50:23 yang disebut domba itu kan Bani Yakub. Nah, yang bukan Bani Yakub mengaku Bani Yakub itu siapa bang? Serigala itu siapa itu? Kita semua sudah mengikuti perintah Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semua ikut itu. Oke. Nah, ketika Yesus datang, kemudian Anda ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan ente kemudian untuk menyembahku? Apa jawaban saudara? Karena Tuhan Yesus itu firman dari Yahweh. Bukan karena dia tanya, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan aku? Menghakikatkan aku dengan pencipta langit dan bumi itu siapa yang mengajarkan Anda? Kan di situ diterangkan di Yohanes 12:48, Yesus akan datang menghakimi manusia berdasarkan atas firman yang pernah Yesus sampaikan ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah Bani Israel. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Yesus melakukan penginjilan, adakah Yesus mengajarkan orang untuk menyembah dirinya? Kalau ada, pantaslah kalian hari ini menyembah dia. Tapi kalau tidak ada, lalu siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Karena ada suara dari surga, dari Yahweh Elohim. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyembah. Yang saya tanya, ketika Yesus datang, dia akan jadi hakim. Itu tidak boleh kita pungkiri. Dia akan menjadi hakim. Islam dihakimi juga, boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas Kristen udah pasti dihakimi. Nah, Kristen ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan kalian menyembah aku? Bukankah Tuhan itu adalah Elohim yang di langit? Kenapa kau sembah aku? Yang ngajarkan siapa? Apa jawaban saudara? Firman dari Elohim sama juga dengan Elohim. Enggak. Yang Anda jawab setelah itu apa? Anda menjawab apa? Anda ditanya nih, kan harus berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan, bukan asumsi doang seperti jawaban Anda. Yesus kan bertanya nanti kepada saudara, saudara, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan Anda menyembahku? Sementara jangankan kepada Bani Israel, iblis pun kusuruh menyembah hanya kepada Elohim saja. Justru kenapa kalian menyembahku? Yang mengajarkan engkau siapa? Apa jawaban saudara? Waktu Yesus masih jadi bayi,
para gembala-gembala datang kepadanya untuk menyembah, memberi mur, emas dan permata. Berarti dia mencontohkan kalian gembala. Kalian berarti kalian pengikut gembala-gembala. Karena suara dari surga. Berarti Inilah Anda anakku pengikut yang gembala, bukan pengikut Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, terus kenapa Anda sembah kalau begitu? Kenapa Anda nggak percaya dia? Ya. Kenapa nggak percaya dia? Dengan mendudukkan ucapan-ucapannya sebagai pola keagamaan. Kenapa justru Anda membantah ajarannya? Kalau Anda percaya, kenapa Anda menyembahnya? Bukankah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim saja? Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan Allah, bukan Allah. Terus yang benar itu Elohim. Oh ya, satu-satunya Elohim. Itu nanti tanya lembaga Bible supaya dihapus itu ya. Tanya lembaga Bible supaya dihapus itu. Kata Allah itu dihapus. Satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya Elohim yang benar. Nah, terus kenapa kamu? Terus kenapa saudara? Kenapa saudara justru? Terus kenapa? Allah itu negeri Mekah, bukan Bani Israel. Oke. Satu-satunya Elohim. Betul. Nah, terus kenapa Anda menjadikan Yesus juga Elohim? Kan sudah ada satu Elohim. Pada mulanya firman. Ya, pada mulanya adalah firman, pada akhirnya adalah mati di atas salib. Pertanyaannya, siapa yang Anda contohi, siapa yang Anda dengarkan, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Sudah dibilang suara dari surga itu. Yang Anda dengarkan siapa? Itu bukan memerintahkan menyembah. Itu tidak memerintahkan menyembah. Dia firman dari Allah, pantaslah disembah. Tidak mengajarkan disembah, saudara. Kalau tidak disembah tidak disembah Anda akan binasa. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba di Quranmu, surat Maryam ayat 71. Nah, coba apa itu? Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maudiyah. Apa? Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maudiyah. Dan tidak terus ada hubungannya daripada kamu. Hubungannya dengan menyembah Yesus apa? Kan yang menjadi pola, dengarkan. Ketika Yesus datang sebagai hakim, bukan Nabi Muhammad yang akan menjadi hakim, saudara, kan? Tapi Yesus. Datanglah Yesus di akhir zaman nanti. Anda ditanya, bos, siapa yang mengajarkan ente menyembah aku? Apa jawaban saudara? Jawab dong. Kalau Anda tidak menyembah dia, pasti ada. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah aku? Apa jawaban saudara? Ya Elohim yang nyuruh. Di mana Elohim memerintahkan menyembah Yesus? Pada mulanya firman. Itu Yohanes. Elohim yang kumaksud. Anda kan menuduh Elohim. Kenapa Anda larinya ke Yohanes? Kalau Elohim itu berarti kitabnya Yahudi. Iya, betul. Nah, di mana di kitabnya Yahudi perintahnya menyembah Yesus? Udah dibilang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu ya Yesus. Di mana di Kejadian 1 berbunyi seperti itu? Ngaco ini, ngaco. Kejadian 1. Apa tertulis di situ? Pada mulanya firman. Mana ada kejadian? Itu bukan Kejadian 1, toples. Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu yang saya tanya. Yang Anda kan mengatakan yang memerintahkan Anda menyembah Yesus Elohim. Kenapa Anda tunjukkan dalilnya Yohanes?
Berarti tidak ada perintah Elohim menyembah Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Sudah ada. Mana? Silakan tunjukkan. Inilah anakku yang kau kasih, kepadanya aku berkenan. Tidak ada perintah menyembah di situ, toples. Mana ada perintah menyembah di situ? Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan. Barang siapa yang percaya, bukan menyembah, percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku menyembah Elohim. Kenapa kalian menyembah aku? Apa artinya menyembah? Menyembah itu artinya menghambakan diri kepada Tuhan. Yesus menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa kalian malah menghambakan diri kepada Yesus yang bertuhan? Menyembah kayak cium-cium batu gitu maksudmu? Menyembah itu menghambakan diri kepada Dia yang kita anggap Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus akan datang menurut Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Maka akan binasa di neraka. Sekarang tunjukkan ketika Yesus datang menjadi hakim yang kedua kalinya, di mana Anda adalah terdakwa, Anda ditanya, "Hei, bonyok, yang ngajarin kau menyembah aku itu siapa, toples?" Apa jawabanmu? Elohim. Jawabanmu apa? Elohim Yahweh itu sendiri yang nyuruh. Di mana Elohim Yahweh menyuruh? Ini perintahnya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau Yesus jalan, kenapa justru kau sembah, tuyul? Entah kemana-mana kau pergi. Tadi kau mengatakan Elohim Yahweh yang memerintahkan. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Apalah orang ini? Ingat ya, Yesus akan turun menjadi hakim. Kenapa? Karena ada terdakwa. Ente terdakwa itu. Anda mendudukkan Yesus, Anda melantik Yesus untuk menggantikan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus itu ditanya dalam Al-Quran, wa iskallallah ya Isa anta qulta linnas. Wahai Isa, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kampret ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Saya tanya semua. Kenapa kalian sudah diwajibkan untuk masuk neraka menurut Al-Quranmu? Ya sama, bukan diwajibkan lagi kalau di Kristen. Apa dikatakan? Diusir. Matius 7, 22, 23, Kristen diusir ke neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai nama Tuhan Yesus, bermujizat pakai nama Tuhan Yesus, mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus? Yesus menjawab, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada toples, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu jawaban Yesus. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Itu dalilnya Matius 7, 22, 23. Kau mau kemana? Coba kamu baca surat Maryam 71. Surah Maryam itu tidak ada hubungannya menyembah Yesus, toples. Gak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kamu baca Markus 9:49, semua Kristen akan masuk neraka digarami dengan api. Baca itu. Semua Kristen masuk neraka. Semua Kristen akan digarami dengan api. Baca itu Markus 9:49. Saudara Emira, syukran barakallahu. Kamu nggak paham digarami dengan api, kamu nggak paham. Kamu nggak paham juga. Maryam 71 kau nggak paham. Banyak cerita. Sekarang kembali kepada tema. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus, Bang Suma, apa bos? Laporan dulu Bang Suma. Yes. Kawanku Yesus, apa kereba bajik-bajik di Bang Suma? Bagaimana Yesus?
Kau panjang kali usiamu, belum mati sampai sekarang. Oh iya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakanku dan menciptakanmu membuat aku panjang umur sampai hari ini aku belum mati. Nah, gimana Yesus? Apa yang ingin kau tanya sama saya, Bang Suma? Sebagai guru apologet Kristen. Yesus mengatakan, kau di dunia setelah hidup kau tidak pernah menuhankan aku. Kenapa? Lah, aku kan masih waras, bukan gila kayak si saudara Klojek itu. Klojek itu gila, aku enggak waras. Aku waras, kalau dia enggak. Aku tidak menyembahmu karena kau juga menyembah. Kau menyembah Tuhan, makanya aku tidak menyembahmu. Adalah orang gila yang menyembah kepada manusia yang menyembah kepada Tuhan. Syukran sahabat. Begitu. Kau tidak menyembahku, kenapa? Karena kau manusia. Kau anak Maria. Kau tidak dapat kemudian memberikan apa-apa. Kau saja sibuk berdoa kepada Tuhan sampai keringatmu bercucuran seperti titik darah. Iya kan? Iya sih. Jadi aku tidak menyembahmu karena aku masih waras. Mau apa sekarang kau? Musik kan? Oh, jangan Bang Suma, takut. Jangan gitu dong. Nah, sekarang kau yang dipanggil. Toples, pemakan babi, pemakan anjing. Kau kesini, aku tanya samamu. Kau pernah baca Yohanes 12 nomor 48, kampret? Kau jawab antara pernah dan tidak pernah. Kau baca di situ, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ajarkan ketika aku turun ke bumi selama 3 tahun mengajar penginjilan kepada kaumku Bani Israel. Aku mengajarkan kepada mereka, untuk supaya kalian hidup kekal, kalian harus percaya kepadaku, bahwa aku ini adalah rasul utusan Elohim untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Lalu siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Hah? Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Siapa yang mengajarkan engkau ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan engkau Natalan? Siapa? Apa yang Anda omongkan itu dulu sus. Semua nggak masuk akal. Sekarang tidak lagi sus. Karena aku sudah tahu ternyata kau cuma rasul. Ternyata bukan kau yang Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kampret. Aku tidak mengenal kalian, wahai penipu, pembohong, penyesat. Oh, aku sibuk mengajarkan kaumku Bani Israel menyembah kepada Elohim, kau pula sibuk menyembah aku. Gantian, kalau ngomong gantian. Ya, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda terciduk menyembah dia. Yesus bertanya, adakah firmanku untuk menyembah agar kalian menyembah aku? Tunjukkan firmanku itu. Nah, apa jawabanmu? Silakan. Kalian aja tiap hari kalian tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh, memang kami takut kepada iblis, makanya kami berlindung. Ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari ajaran Kristus yang terkutuk. Makanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Aku berlindung kepada Allah dari ajaran itu. Makanya kami harus hati-hati nih, karena dua musuh. Apa musuhnya? Satu iblis, dua Kristen. Dua musuh yang nyata di depan kami, yang mengajak kami kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Kami nggak mau, makanya kami selalu minta jalan lurus supaya kami jangan jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen itu bukan jalan lurus, itu jalan bengklot. Jalan bengklot, sebengklot-bengklotnya. Satu Tuhan diganti 3, ajaran sabat diganti minggu, babi haram diganti halal, wajib sunat dikatakan jangan sunat. Bengklot. Makanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang datang melalui pengajar-pengajar palsu seperti orang-orang ini. Di antaranya adalah saudara. Paham? Di dalam Quran Anda sendiri aja sudah diwajibkan masuk neraka. Nenekmu kiper. Silakan. Itu 4 kau baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Anda yang bawa.
Sama seperti ketika saya membawa dalil Bible, saya membaca. Silakan. Baca coba. Silakan. Baca. Silakan. Dan setiap orang yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam tempatnya. Nah, makanya kalau kau datang dalam keadaan Kristen, kau neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sudah ditebus, dosa kami ditebus. Nenekmu kiper, dia ditebus itu kemana? Tebusannya kemana? Dosa ditebus di mana? Dengan darah. Iya, dosa ditebus kemana? Dosa ditebus kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya, supaya kita masuk surga. Baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa di mana perginya? Neraka atau surga? Surat Maryam 71 masih kurang. Anda baca Roma 8 nomor 10. Surat Maryam Anda baca 71. Roma 8 nomor 10. Kasihan kalian sudah dipastikan Roma 8 nomor 10 Anda baca. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Enggak usah kau ajarin saya, enggak usah kau ajarin saya. Enggak usah kau ajarin saya. Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa itu pergi kemana? Tubuh yang mati karena dosa pergi kemana? Surga atau neraka? Jawab. Surga. Hah? Orang mati karena dosa masuk surga? Karena ada Yesus di hadapan kami. Justru dalilnya mengatakan, barang siapa yang merasa Yesus ada di dalam dirinya, maka dia mati karena dosa. Jadi kau mati karena dosamu. Nah sekarang kalau kau mati karena dosa, kau kemana? Jujur. Seharusnya kita yang terkutuk. Tidak ada cerita, nggak ada cerita. Roma 8 nomor 10. Roma 8 nomor 10. Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tubuhnya memang mati karena dosa. Justru karena kau jadikan Yesus sebagai tebusan, maka tubuhmu mati karena dosa. Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Wah, keren kali kan Bang Sumar. Yesus adalah Imam Mahdi, hakim yang adil. Iya, hakim yang adil. Orang yang menyembahnya dikemanakan? Orang yang menuhankan dia dikemanakan? Ayo. Akan diselamatkan. Nenekmu kiper, Matius 7 nomor 22-23. Orang yang menyembah Yesus akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu dalil. Oke? Saya rasa cukup. Dia akan membunuh Dajjal. Saya tidak ada kewajiban untuk membuat Anda waras. Ajaran saya sudah jelas bahwa saya katakan kepada saudara, Yesus datang sebagai hakim untuk mengadili sang terdakwa. Siapa mereka? Dia yang menyembah Yesus. Saya tidak punya kewajiban untuk sampaikan Anda kepada rumah sakit jiwa. Cukup di sini doang. Kalau keluarga Anda melihat ini dan melihat ada gejala-gejala gila, keluarga Anda punya kewajiban membawa Anda ke rumah sakit jiwa, bukan saya. Oke? Silakan pendetanya ya naik. Tadi itu cuma tukang parkir gereja. Sekarang pendetanya naik ke sini biar kita diskusi. Assalamualaikum abang, saya bang Bangkit. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, terima kasih. Oke, kasih. Salam kenal ya. Ini permintaan banyak kali memang di bawah. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Yang bang. Iya, Katolik, Protestan, Muslim bang. Muslim. Ada yang ingin disampaikan bang? Silakan.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara Anom Tanjung, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Jakarta Timur. Salam kenal Katolik. Abang. Aku pengikut dari 2018. Oke, makasih. Ya, selamat berjuang abangku. Iya, sama-sama, Abang. Salam sehat. Sehat. Utamanya sehat akal, Abang ya. Iya, Itu yang terutama. betul. Iya. Jangan kayak Oten biadab. Ya, Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Saudara Peri. Bang, saya Muslim. Saya ingin bertanya, Bang. Oke. Halo, Bang. Ya, halo juga. Bang. Gini, Bang. Iya. Kan banyak apologet hujat Iya. Nabi kita lah inilah. Jika kita balas dengan kekasiran juga, apa kita nggak termasuk berdosa, Bang? Balaslah yang setimpal. Dan kita tidak punya hak untuk memaafkan karena yang dihina adalah Nabiullah. Makasih. Kan gitu. Iya, makasih. Ya, soalnya dia menghujat Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan komalnya, abangku. Tinggalkan, jangan tinggal di sana. Yang bikin lama ini karena kita harus mengutui lagi nih yang mana yang namanya kayak Oten gitu kan ya, karena ini ada 20-an, harus kita kutui satu-satu. Andai saja tak ada Islam yang minta permintaan, langsung begitu turun langsung kita naikkan lagi, begitu turun kita naikkan lagi. Ini kita harus ngutin lagi, nyapa-nyapa lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal aja Bang Bima ya. Terima kasih. Ya. Yuk. Halo, selamat siang. Mulut saya sudah gatal mau maki orang loh. Benar-benar gatal. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Pak ada suara. Dengan santainya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah salamnya salah. Ini lagi penjual kaset. Ngapain naik kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah dulu, sekolah. Belajar dulu, beri salam yang baik. Halo.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Wih, monyet. Yang enak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Hei! Dasar penunggu pohon. Kalau dalam basis udah pijak-pijak bibir kalian satu. Bawang daun dulu, saya coba panen 20 kilo. Assalamualaikum Bang Juma, salah malah naik ini. Iya, gimana Bang? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma ya. Siap, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum, Deng Andiku. Waalaikumsalam. Wah, ganteng sekali Deng. Apa kabar? Alhamdulillah wajib di. Wajib. Iya. Mantap. Apa mau ceramah? KPI. Duduklah dulu, baru hormat. Jangan baring. Duduk atau berdiri. Kodong ngapa nak kule kamu nih serik batangku kamu sih. Dia memperakatuak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan buka kamera Bang Ion, silakan. Katolik Protestan Bang? Protestan. Oke Bang, oke, silakan. Ya, oke Saudara Ion. Mantap kali. Ya, gimana Bang? Temanya bisa dibahas sore ini. Suaranya nggak ada Bang. Suara. Ya. Oke, silakan. Yesus datang kedua kali. Yesus datang untuk yang kedua kali. Itu tujuannya apa menurut saudara? Pertama, untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dan kedua untuk menghakimi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Oke. Jadi dia datang bagi orang percaya dan yang tidak percaya. Ya. Yesus ada dua berarti yang harus saya sikapi di sini ketika berbicara mengenai percaya. Kedatangannya menyelamatkan orang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya. Ya. Landasan penghakimannya tentu adalah firman yang pernah ia ucapkan. Sesuai dengan Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan perkataan Elohim itu adalah hidup kekal. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara, kedatangannya untuk dipercayai dan penghakimannya berdasarkan dengan firman yang pernah dia ucapkan.
Yesus berkata kepada di dalam Yohanes 5. Di situ Yesusnya berkata, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus akan datang nih, melihat Kristen menyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Pekerjaan-pekerjaan itu akan dilihat Yesus. Loh, kok ini kayak asing ya? Kok tidak sesuai dengan firman yang pernah aku ucapkan ya? Maka saya katakan kepada saudara, dari penjelasan saudara dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya, maka saya simpulkan orang Kristen inilah yang akan masuk ke dalam neraka ketika beliau datang untuk yang kedua kalinya. Silakan Anda tanggapi. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, ya, ada benarnya juga. Tetapi intinya semua, kalau kita merujuk dalam Markus 16 ayat 16, di situ dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, bagaimana Zuma mengatakan saya pengikut Kristus, tetapi perintah dari Yesus Zuma tidak bisa laksanakan? Itu yang menjadi persoalan. Masalah moralitas, ya, orang ateis pun cuma memiliki moralitas yang baik. Bagaimana mereka membagi-bagi berkat, bagaimana mereka mengasihi sesama. Tetapi apakah orang-orang ateis itu, ya, dalam kategori menurut iman saya bahwa mereka akan diselamatkan? Sekalipun mereka berbuat kebajikan, tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Ini dasar Alkitab. Karena gini semua. Oke. Mengapa kami mengklaim bahwa, ya silakan. Oke. Coba Anda perhatikan, setiap Anda bernarasi membawa dalil, Anda sedang berhadapan dengan Bang Zuma yang lebih paham Bible daripada Anda sendiri. Jadi kalau Anda membawa dalil, hati-hati. Markus 16 nomor 16 itu tanda-tanda percaya di data nomor 17-nya. Di antaranya adalah mereka bisa bahasa asing, mengerti bahasa baru. Coba saya uji ya, apakah Anda orang percaya atau tidak percaya? Matum atau polok mona susibang polok meo, apa artinya? Ya, pertanyaan Zuma itu pertanyaan yang mungkin kalau Zuma memberikan standar pertanyaan seperti itu kepada saya, ketika saya juga bertanya dengan standar yang sama kepada Zuma, ya, mempertanyakan, ya, Nabi Zuma maupun sesembahan Zuma, Allah, belum tentu Zuma bisa menjawab. Tetapi intinya diskusi kita dengan kata lain Anda nggak bisa menjawab gitu. Dengan kata lain Anda nggak bisa menjawab. Bagaimana kita bisa Tunggu. Bahwa Anda membawa data Markus 16. Yesus datang pada kali yang kedua. Orang yang percaya katanya kan, tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa asing. Nah, saya ingin bukti. Saya hanya sekedar ingin bukti. Kan Anda mengatakan tadi Yesus turun kedua kali untuk menyelamatkan orang yang percaya. Oh, bangga dong Kristen. Kami orang Kristen adalah orang percaya. Nah, di data yang Anda bawa, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Matu metopolok mususi bang polok susuna keke meong. Apa artinya? Tapi makna yang ada dalam Markus 16 ayat 16 sampai 17 itu tidak seperti apa yang Zuma pikirkan, bahkan Zuma pertanyakan. Karena di sini bukan bahasa asing yang dikatakan dalam Alkitab. Di sini bahasa baru. Bahasa baru dalam suasana bahasa baru. Ya, bahasa baru dalam pujian penyembahan. Elheng ente. Apa artinya? Orang-orang itu musibah polo asu. Apa artinya? Bahasa baru pada Yesus. Bahasa baru. Bahasa baru. Percaya kepada Yesus. Pasti dia memiliki bahasa baru. Ini bukan gereja. Dalam 14 ayat 17. Ini bukan gereja. Itu udah jelas. Ini bukan gereja, tempat nipu bukan.
Saya bertanya sama Anda, kan Anda yang bawa dalil. Anda mengatakan Yesus datang menyelamatkan orang percaya. Oh, sekarang umat Islam percaya Yesus Rasul Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Ya kan? Sesuai dengan perkataan Yesus. Yang percaya dia, Anda baca Yohanes 12 nomor 21. Barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, mengikuti aku. Siapa mengikuti aku, percaya kepada aku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu dalil. Jadi bukan cuma klaim-klaim buta segala. Nah, Anda ketika membawa data Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mengobati orang sakit, menyimpan tangan di atas kepala, sembuh. Dan apalagi minum racun tidak mati, dipatok ular berbisa tidak mati. Itu sudah terlalu berat. Kalau itu yang sederhana aja, mengerti, memahami, paham, tahu bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, saya ngomong bahasa baru nih sama Anda. Matumba topolokmu susibang pudukmu, apa artinya? Jadi gini Mas Uma, kita diskusi. Apa jadi gini gimana? Ya. Kita tanda-tanda ini, apa yang ada tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, pertanyaan seperti itu tanda-tanda tidak pada konteks yang ada dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini Suma, kalau semua mempertanyakan itu, apa tanda-tanda yang menyertai orang percaya? Tunggu, jangan kau giring saya seperti jemaat di gereja. Tanda-tanda apa yang dimiliki oleh orang percaya berdasarkan Markus 16? Tanda-tanda apa? 1, mereka akan mengusir setan. Ya. 2, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu udah jelas. Oke, sekarang saya tanya samamu dalam bahasa yang baru. Matumba itu polokmu susibang pelokuse. Apa jawabannya? Ini apa artinya? Mereka akan mengerti, Mas. Yang tidak connect dengan Markus 16 ayat 17. Yang tidak connect apa? Tanda-tanda ini akan menyertai. Masuk pada tanda-tanda ini akan menyertai bagaimana kita orang yang percaya. Bahwa ketika Yesus datang ini pada bukan kali gereja. yang kedua, Anda saya mute dulu. Anda kalau mau belajar sama saya jangan gini caranya, ya. Anda saya mute. Saudara, kalau Anda mau belajar sama saya tentang kekristenan jangan gini caranya. Oke? Tidak gini caranya. Ini bukan gereja tempatnya orang membodoh-bodohi orang. Ini depan saya sebagai seorang muslim yang paham Bible, puluhan tahun saya belajar Bible. Oke? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ingat, Yesus datang kedua kalinya untuk menyelamatkan orang yang percaya. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, mengusir setan. 2, bisa bahasa baru. Nah, saya tanya, saya ingin menguji karena hanya itu. Kalau saya suruh Anda minum racun, Anda langsung mati. Oke? Anda saya suruh kemudian patok ular, di situ nggak ada ular berbisa. Cukup yang sederhana, Anda mengerti dalam bahasa baru. Matumba to polokmu susibam polokuse. Apa artinya bahasa tadi? Itu pertanyaan tidak nyambung dengan pembahasan kita ini. Kan semua memberikan tema gini, buat apa Yesus turun kedua kali? Nah, semua mempertanyakan sesuatu yang jadi tidak saya, Anda yang mengatakan, tema yang Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menyelamatkan orang percaya, betul? Ya kan? Lalu saya tanya, apa tanda orang percaya? Anda baca lagi di Markus 16 nomor 16. Anda ingin menggiring ke sana. Nomor 17 ayat tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa baru. Nah, betul? Bahasa baru di situ cuma apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Mulai ngaco. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya bahasa-bahasa baru yang dimaksudkan bahasa-bahasa baru yang dimaksudkan dalam Markus 16 ayat 17 ya, bahasa
yang hanya diketahui oleh Tuhan kita dan tidak diketahui oleh orang lain. Karena gini, peristiwa dalam Kisah 2 ayat 4, bagaimana orang Kristen ya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, namun orang lain yang mendengar bahasa mereka tidak memahami. Yang hanya memahami hanya Tuhan. Kalau begitu, saya berarti orang percaya. Ya, terserah Suma. Kalau Suma bisa mengklaim seperti itu, terserah Suma. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Suma sudah percaya kepada Yesus? Bahkan Suma mentuhankan Yesus. Berarti saya orang percaya ya, karena bahasaku hanya Tuhan yang tahu. Iya. Jadi saya orang percaya. Kalau dalam konteks Suma tidak orang percaya karena Suma tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana Suma mengatakan Suma dikatakan orang percaya? Tanda orang percaya Yesus itu Suma bisa bahasa lari baru. dari konteks dalam Markus 16 ayat 16. Anda ke kloset sana, di kloset. Udah bodoh, sombong, tolol, bahlul, kardoba, berdaki lagi. Kalau tidak ada ilmu, belajar, jangan gengsi. Bang Suma, saya mau belajar. Saya ini orang Kristen, Bang. Tapi saya lihat abang itu lebih menguasai Bible daripada pendeta-pendeta saya. Please ajarin saya, Bang. Gitu, jangan kau sombong. Jangan kau sombong di hadapanmu, jangan sombong. Saya menguasai Bible. Ya. Kau mengatakan hanya Tuhan yang mengerti bahasa itu dengan orang tersebut. Ya sudah, saya ngomong. Apa artinya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa artinya coba? Padahal tanda-tanda yang dimaksud di situ adalah orang yang percaya. Dialah yang bisa bahasa baru, bukan Tuhan. Betul-betul modal toples ya begini. Halo, selamat siang saudara. Ya, selamat siang Bang Juma. Iya, saudara Celestio, silakan Bang. Apa tujuan Yesus datang untuk yang kedua kali? Oke, sip. Belum dibaptis ya Bang Juma ya? Orang yang dibaptis itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan dosa lalu kemudian melakukan pengakuan dosa, kan gitu. Ya, seperti Yesus dibaptis. Belum dibaptis ya? Kalau baptis artinya pensucian, saya minimal 5 kali sehari dibaptis. Enggak gini Bang Juma, kalau saya maaf ya Bang Juma ya. Iya. Saya memang harus akui ya, harus akui, dan bahkan banyak juga orang Kristen yang mengakui bahwa Bang Juma ya sudah menguasai isi Alkitab. Bible. Benar kan? Iya, lanjut. Benar, artinya sudah paham. Boleh dibilang begitu. Ya. Ya, sudah paham. Dan Bang Juma sendiri juga sudah mengatakan saya lebih pandai dari Anda, kan begitu. Ya, itu fakta, Bang. Fakta, betul Bang Juma. Memang Bang Juma, kalau kita baca kitab-kitab atau kitab Anda sendiri aja, memang itulah yang harus diarahkan. Karena Allahmu memerintahkan beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur. Maka kalau Bang Juma sudah menguasai semuanya itu namanya Islam yang taat. Iya, betul. Jadi kalau ada Islam yang tidak menguasai 3 kitab sebelumnya, itu bukan Islam namanya. Ya. Jadi kalau Islam seperti Bang Juma, bagus. Karena sesuai perintah Allah, sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, itu bagus Bang Juma. Seperti saya ambil contoh Bang Juma, mohon maaf, Ustadz Yusuf Pi, dia sudah memiliki Alkitab, dia sudah punya Ustadz Yusuf Pi. Sekali lagi, itu baru namanya Islam yang taat pada perintah Allah. Karena Allah kan menyuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur.
Nah, maka kalau semua umat muslim memahami 3 kitab itu namanya muslim yang taat, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Itu yang ingin saya sampaikan Bang Juma. Jadi terima kasih Bang Juma sudah menguasai isi Alkitab saya ya. Alkitab itu kan apa namanya? Itu kan dari kitab-kitab, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Jadi Alkitab itu kan dari apa ya? Dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya tuh. Kitab itulah yang harus kita imani. Itu loh Bang Juma. Jadi syukur kepada Tuhan Yesus ya atas karena Anda sudah menguasai semua Alkitab itu, isi Alkitab. Nah, itu baru namanya Islam yang taat. Begitu Bang Juma. Silakan. Baik. Ya, terima kasih atas apa yang saudara paparkan. Jadi gini, ketika kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, maka kami beriman kepada Taurat, kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya orang Roma, dan juga beriman kepada kitabnya Nabi Isa, bukan beriman kepada kitabnya orang Belanda. Kenapa saya mengkaji kitab saudara? Karena Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Itu yang dimaksud adalah kitab saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana kitab itu bukanlah kitab Musa dan juga bukan kitabnya Nabi Isa. Kami beriman kepada kitab Nabi Musa dan Isa, bukan kepada kitabnya orang Belanda yang masuk ke Indonesia lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Catat itu dulu. Kemudian kami beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa kitab tersebut itu sudah bercampur baur dengan karangan-karangan manusia. Maka Allah menegur mereka, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan perkataanku, firmanku? Kau campur adukkan antara perkataanku dengan perkataan manusia, padahal engkau tahu yang mana firmanku, yang mana karangan manusia. Jadi kalau kami mengkaji, saya memahami Bible, baik itu perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya orang Yahudi, atau perjanjian baru yaitu kitabnya orang Roma Yunani, itu artinya saya sedang menjabarkan isi Quran, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran kalau firman Tuhan sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia, itu adalah sesuatu yang absah, tidak diragukan. Nah, sedangkan kalau saya ingin mendudukkan Al-Quranul Karim, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Injil datang kepada Bani Israel, ketika Allah berkata tentang Nabi Isa, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, berarti Nabi Isa memiliki kitab. Nah, sekarang muncul permasalahan. Ketika kita lihat di kisah yang diceritakan oleh Lukas, dia menceritakan kisah-kisah. Sebentar Bang Juma, terima telepon sebentar ya, mohon maaf ya. Boleh, silakan. Sebentar Bang Juma ya. Maaf ya, silakan. Saya mute dulu ya. Boleh. Oke. Maka diterangkan oleh kita saudara-saudara sekalian, diterangkan di dalam Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Maka mulailah Filipus bertolak dari nas itu dan berkata, mengajarkan, menyampaikan bahwasanya Yesus ketika datang, Filipus bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Nah, gitu. Ya, maaf Bang Juma ya, lanjut Bang Juma. Maaf ya. Oke, lanjut. Baik, saudara. Nah, jadi Al-Quran saya pada kesimpulannya mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut memang diberikan ketetapan, termasuk Yesus diberikan Injil. Nabi Isa dalam hal ini. Ada satu hal yang menarik di dalam kisah para utusan ini yang diterangkan oleh Lukas sesuai dengan hasil penyelidikan. Di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, adakah kemudian Injil Yesus ini sampai kepada Kristen? Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matawi, Injil Yesus. Karena kenapa? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, Filipus bertolak dari nas. Kalau nas berarti tertulis, ada tinta, ada kertas. Bertolak dari nas itu, di mana dia memberitakan tentang
Injil Yesus itu sendiri. Silakan Bang, adakah di dalam Injil Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk yang kedua kalinya untuk mengajarkan keselamatan bagi orang-orang yang menyembah dirinya atau mentuhankan dirinya? Silakan. Jadi gini Bang Juma ya, kalau saya nanggapi, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Juma, saya nanggapi narasi Bang Juma tadi tentang Al-Quran ya. Jadi gini Bang Juma, Allah itu menyuruh umat muslim beriman pada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Allah menurunkan wahyu ya kepada Nabi di surat Al-Maidah 45-46, di mana dia bilang begini, di dalam Taurat dan Injil itu ada cahaya dan petunjuk. Ya, ada cahaya dan petunjuk. Makanya Allah itu menyuruh beriman kepada 3 kitab itu, karena di dalamnya itu ada cahaya dan petunjuk. Benar apa enggak? Jadi kalau Salisius, ya kalau Salisius atau Bang Juma mau mendapatkan cahaya dan petunjuk, berarti ini bukunya, baca, supaya kita mendapat cahaya dan petunjuk itu. Ya, kitab yang dimaksud di situ dengar dulu Bang Juma. Jangan gila dong Bang. Jangan gila, jangan menipu, jangan pakai jurus Paulus dong di depan saya. Aku nggak suka. Ini nggak menipu. Yang diterangkan Al-Quran, saudara-saudara, yang diterangkan Al-Quran itu kitabnya siapa? Bukan Allah. Kitabnya siapa? Kitabnya siapa yang dengar situ? Saya lanjutkan. Kitabnya siapa, saudara? Kitabnya siapa? Kitabnya siapa yang dimaksud di sana? Bahwa di dalam Injil kitabnya siapa di situ, Bang? Abang, jangan gila dong. Allah menurunkan jangan gila. Jangan dasar anak lonte dibilang jangan gila, malah gila. Kitab yang dimaksud di situ Taurat, Bang. Bukan kitab Spanyol, bukan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu bukan Taurat. Dan kitab yang kedua yang dimaksud di situ Injil, kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Roma Yunani. Anda tadi menunjukkan kitab apa itu? Gatalia. Siapa bilang itu adalah Injil? Itu bukan Injil yang Anda tunjukkan itu. Jangan bodoh, jangan sombong, jangan botak percuma, jangan botak sia-sia. Oke, jangan botak zong. Botaklah dengan botak yang berisi. Oke? Jangan botak kosong. Kalau Anda itu mau dialog dan Anda mau mendengarkan kebenaran, silakan Anda ke sini. Jangan Anda coba-coba pakai jurus Paulus di hadapanku. Jangan. Ini bukan tempatnya Paulus berkarya. Ini bukan gereja, tempat kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Masa kau bilang Taurat itu terjemahan Belanda yang masuk ke Indonesia dari bahasa Belanda? Banyak orang bahlul yang gila yang mau percaya itu. Gak mau mendengar lagi. Dia yang mau didengarkan. Muka sudah peta, kayak babi tidak pernah minum setahun. Dibilang diam dulu, malah dia suruh kita diam. Ya, karakter penjajah memang kayak begitu. Udah di komalnya orang, dia yang sok mau menguasai. Halo saudara, Rizda Ritonga. Halo. Halo, Riz dari Tonga. Halo. Hei. Topo ngorok. Halo, selamat siang. Ini lagi.
Halo. Halo, selamat siang saudara Andre. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Ari, Ibu Sumiati. Lah. Turunin aja aku, Tat. Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, siang Bang, siang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik Protestan. Dari Protestan. Oke, baik. Silakan buka kameranya Bang, silakan. Baik. Silakan kameranya Bang, silakan. Nggak usah perlu buka kamera. Ini sah. Buka kameranya Bang. Ini memang di Komal kita harus buka kamera. Memang di Komal kita. Silakan. Harus buka kamera. Nggak benar itu. Buka kameranya abangku. Buka kameranya. Silakan. Mau buka kamera Bang atau turun? Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Katolik Protestan, Ibu. Saya Katolik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi pelan-pelan, Ibu ya. Silakan. Silakan Bu, nanti saya kirim permintaan, diterima permintaannya, ayo. Halo, selamat siang. Siang Ibu. Siang. Iya, iya. Ini ada tema Ibu, Yesus datang kedua kalinya itu untuk apa menurut Yesus? Untuk menebus dosa manusia. Tapi sudah katanya di atas salib, masa turun korban lagi nanti? Dua Dengar kali ya, salib. Setahu saya ustadz yang saya kenal di luar sana nggak kayak Bang Juma. Bang Juma itu ustadz apa ya kayak begitu, suka bacot ingatan orang kepala botak. Emang Bang Juma itu merasa diri ganteng sekali. Setahu saya semua ustadz, saya berteman dengan ustadz juga, tapi nggak kayak Bang Juma loh.
Suka sekali menghina Kalau orang-orang semua- naik di atas, botak lah, Kalau- yang toples lah, sok-sokan banget. Kalau semua ustadz itu seperti saya, Kristen semakin tidak berkembang, Ibu. Berarti kamu iblis Karena dong, Kristen- Suster. Berarti kau tuh ustadz yang tidak benar, tidak jelas. Enggak dong, saya kan harus menghalangi Iya, iblis untuk kamu memurtadkan ustadz tidak orang, jelas. gitu. Karena hanya iblis lah yang Setahu menyembah saya tuh ustadz-ustadz tuh Yesus. perkataannya halus. Kamu tok yang kayak gitu. Ya, Benar. kenapa halus? Karena yang dihadapi umat Islam. Saya kan menghadapi Karena umat hatimu itu kafir. dipakai iblis. Saya menghadapi Karena umat hatimu itu dipakai iblis. iblis. Makanya kau Saya terkuat karena menghadapi iblis masuk dalam penyembah tubuh kau. iblis. Saya menghadapi penyembah iblis, Ibu. Jadi saya harus sesuai dengan karakter mereka, penyembah iblis ini. Gitu. Seperti Ibu kan nyembah iblis. Ibu lah yang keluar dari tanah itu loh, yang keluar dari tanah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan iblis. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kan Kristen, Ibu. Kan Kristen. Dari Belanda turun masuk ke Indonesia memakai nama Yesus, menjajah, merampas, merampok, mendirikan gereja-gereja, membuat orang kerja rodi, kerja paksa, membunuh orang. Itu kan ajaran Kristen yang dibawa oleh Belanda. Menjajah di Nusantara 300 tahun lamanya. Itu kan begitu, Ibu. Makanya Ibu menjadi Kristen. Tidak ada orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen, gak ada. Yang datang mengajarkan Kristen itu penjajah, perampok, yang datang mengajarkan agama Anda, gitu loh. Ya mungkin karena dia lihat di Indonesia, di Nusantara ini banyak babi, makanya dia datang ke Indonesia untuk makan babi. Seperti Congor Ibu ini kentara sekali. Kalau ibu ini mulutnya kayak bau babi, tuh, kayak mulut babi tuh mulutnya tuh, mulutnya tuh, mulutnya tuh, kayak mulut babi tuh, mulutnya kayak mulut babi, mulut babi. Nah, mulutnya kayak mulut babi tuh, mulutnya tuh mulut babi. Karena tiap hari makan babi. Nah, mulutnya kayak babi. Tiap hari kayak babi mulutnya. Mulut kayak babi. Nah, mulutnya tuh. Karena sering makan babi gitu. Nah, itu kan. Itu rambutnya juga, rambutnya kayak bulu babi rambutnya. Rambutnya kayak bulu babi rambutnya. Mulutnya kayak babi. Kayak sih kayak, bukan babi tapi mirip. Dibilangnya, saya melihat ustadz itu bagus-bagus karena dia menghadapi umat Islam. Saya kan menghadapi umat Paulus. Beda menghadapi umat Islam, harus lembut. Kalau menghadapi pemakan babi kayak ibu ini, naik-naik langsung kesurupan. Gimana mau baik? Orang datang-datang, naik di kumalnya orang langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini ngamuk-ngamuk, naik sini langsung ngamuk. Makanya kurangi makan babi, biar karakternya tidak seperti babi, Ibu, gitu. Yesus kan mengharamkan babi, Musa mengharamkan babi, kenapa Anda makan, gitu. Sensitif dia, emosi. Emosi dia, teman-teman, emosi nih. Emosi nih. Bang Juma ngamuk Bang Juma. Ngamuk dia, emosi. Emosi dia. Sini tuh kau.
iblis yang sesungguhnya, kafir yang sesungguhnya itu kamu Juma. Emosi. Masalah generasi emosi, ibunya emosi. Karena kenapa emosi? Ya mungkin karena kecewa dia tetap minoritas di Indonesia. Tadi Bang Juma mengatakan Kristen mengajarkan merampok, mencuri, membunuh, itu di mana itu? Ulangan 20 nomor 10. Itu disuruh di merampok? Ya jelas. Coba Anda baca. Di mana orang Belanda itu menjajah itu karena mengikuti ajaran Kristen mana? Itu Ulangan 20 nomor 10 Anda baca dong. Makanya sebagai misionaris Anda harus kuasai Bible, jangan dipecundangi nanti. Mereka ada di situ untuk diajar. Coba kau baca. Coba kau baca. Ya, gini Juma ya, kamu belajar Alkitab yang benar, sejarah yang benar. Orang yang saya mualafkan itu sering kau japri untuk kau ajak lagi murtad. Kenapa bisa? Kenapa bisa kau ganggu akidahnya orang? Kenapa? Nah, banyak orang-orang yang mualaf kembali lagi. Nah, terus kenapa orang mualaf kau ganggu-ganggu, kau ajak lagi masuk Kristen, agama menyembah makhluk terkutuk itu? Kristen. Saya kapan ganggu agamamu? Kau jelas-jelas terbukti orang yang sudah saya syahadatkan, kau japri, kau suruh masuk ke agamamu menyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk itu kan? Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Kamu memelintir ayat-ayat Alkitab. Saya tidak mau melintir. Saya tanya samamu, kenapa kau goda mualaf yang sudah syahadat untuk masuk murtad menyembah makhluk terkutuk? Kutanya dulu kau. Mualaf yang mana? Kutanya dulu kau. Ya, mualaf yang mana? Gak usah kau berpura-pura mualaf yang mana. Gak usah kau berpura-pura. Kau sadari saja. Kutanya samamu, kenapa kau mengajak dia murtad kembali? Kenapa? Nah, saya mau meluruskan apa yang pemahaman dia terhadap Alkitab. Karena udah itu kau akui. Karena kamu dibenarkan tidak kutanya dulu kau. Dibenarkan tidak di negara kita ini memaksa orang keluar dari agama Islam setelah mereka Islam. Oh, oke. Juma, kamu harus konsisten juga ya. Saya waktu pengalaman di Makassar, di Makassar, di pelabuhan itu misionaris kayak kau itu misionaris kawakan yang sudah tidak laku. Jangan kau paksa orang masuk Kristen, agama yang tidak laku itu. Oke? Enggak, masalah barang yang sudah gagal di barat, jangan kau kasih paksa orang masuk ke agama itu. Oh, saya nggak paksa dong. Saya bahasa japrimu ke dia. Coba di mana paksa-paksa? Saya bahasa japrianmu ke dia. Coba di mana paksa? Saya bawa kerana hukum boleh? Coba di mana paksanya? Enggak, saya dulu kau. Saya boleh bawa, saya suruh tim saya bawa kau kerana hukum boleh? Ya, coba di mana dipaksa? Saya kasih lihat kau japrianmu ya. Di mana coba dipaksa? Kamu pikir saya itu tidak kerja di lapangan? Kau pikir tim saya tidak kerja di lapangan? Iya, di mana saya paksa? Enggak, ku tanya dulu samamu, boleh nggak saya bawa kerana hukum ini? Ya, masalah saya paksa di mana? Kau jawab dulu, boleh nggak saya bawa kerana hukum? Lah, gini loh, Juma. Kau punya agama sudah tidak laku, jangan kau paksa-paksa orang. Juma, saya saja di Makassar. Saya apa di Makassar? Siapa di Makassar? Siapa di Makassar? Paksa kau Kristen masuk Islam? Siapa? Saya nggak mabuk agama juga, saya biasa aja kok. Saudara, kalau ada orang Islam memaksa orang Kristen masuk Islam, itu sama halnya dia memaksa kucing masuk Islam. Ada itu Juma, ada. Sama dia memaksa makhluk di luar manusia masuk Islam. Itu nggak ada. Bahkan di Palembang. Kau ini saya sudah ada bukti kau sebut-sebut sembarang Makassar, Palembang lagi. Teman saya orang Palembang saya kerja di Palembang, saya tiap hari diajak, kami dua kerja nih. Kamu diajak apa? Kamu diajak apa di Islam? Kamu diajak apa di Islam? Ya, waktu itu kan gini, ceritanya gini ya. Gimana? Apa yang dijual orang Islam itu ke kamu, apa yang dijual? Dia bilang begini, dia pakai dosamu ditebus gitu. Ya. Enggak. Dosamu ditebus. Dijamin masuk surga, bukan lagi hamba bilang Tuhan. Begini ya, saya ikutin bahasa Palembang ya. Melki, betul inilah teman-teman, ini misionaris yang sudah terdidik untuk menipu itu begini. Ya,
kalau Ini misionaris ini, tandai mukanya ini, tandai muka misionaris ini, tandai hati-hati anak-anak kita. Nih, ini orang misionaris, orang Islam, dia hubungi, dia tekan-tekan, dia bujuk-bujuk untuk masuk kembali menyembah makhluk kuburan. Ini dia orang. Coba diperhatikan mukanya. Saya sendiri, dia orang ini, Islam. Tandai mukanya ini. Dia orang tandai Islam mukanya ini. pun, dia orang Islam, dia ajak saya masuk agama. Bagaimana ceritanya umat Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu gimana ceritanya? Ya, oke, dia cerita begini sama saya ya. Dia bilang, apa coba? Agama saya itu benar. Lola agama saya, dia bilang begitu sama saya. Itu tiap hari loh dia. Terus itu ngajak. Ya, dia bilang Melo itu suruh ikut. Itu ngajak. Nah, dia bilang suruh ikut. Dia bilang Melo ikut itu apa? kalau Ya. Mungkin kalau kamu orang datang Palembang- menggoda dia. Kamu datang menggoda dia untuk masuk Islam, Tidak, Pak. untuk masuk agamamu. Tidak, Pak. Saya Itu bekerja. kerjamu. Itu kerjamu. Tidak, saya Itu bekerja. kerjamu. Saya kerja Itu lagi. kerjamu. Itu Saya kerjamu. Kamu datangi orang-orang yang mu'alaf, lalu kau bujuk-bujuk Tidak, mereka. Pak. Kau bujuk itu mereka Islam. untuk masuk kembali ke agamamu. Dia itu Islam loh. Dia Islam dari sejak lahir loh. Dan dia bahas tentang agama dia terus. Siapa yang Islam? Siapa yang Islam sejak lahir? Jangan kau bilang mu'alafku lagi. Enggak, teman kerja saya. Tapi saya biasa Aku pikir aja. kau bilang mu'alaf. Tidak ada Kalau urusan. Kamu kalau saya bilang, datang "Oh, ini membawa kamu agamamu itu yang gagal itu, kau datang ke bawah mereka, akhirnya kau diajak, mending kau ke Islam daripada kau gila permanen, begitu kan? Kalau cuma takut kamar begitu, karena saya sendiri juga diajak mualaf loh. Cuma saya nggak mau, saya nggak persoalkan itu cuma. Kenapa kamu nggak sekalian aja ngaku mu'alaf? Habis itu kau murtad lagi. Setelah aku mu'alaf, saya masuk ke masjid, ternyata di sana begini. Kenapa nggak pakai praktek-praktek seperti itu kayak Lina Tidak Jaya? Kamu Kenapa? dengarin dulu penjelasan saya. Kenapa kau nggak pakai cara-cara kayak gitu, kayak seniormu yang pura-pura masuk Islam gitu? Kenapa kau nggak pakai? Ya, Sekalian aja saya total. Saya nggak ada pura-pura masuk Islam. Ya, itu kan salah satu cara untuk cari banyak pengikut, pura-pura masuk Islam. Mungkin gitu. kalau di orang lain, tapi saya jangan ya Bang Juma, jangan. Terus kenapa kamu japri orang yang sudah punya agama? Nah, kalau yang teman saya dia agama Islam, saya agama Kristen, dia ajak saya mualaf. Kenapa kalau saya bilang kamu ajak saya? Itu karena kau ngajak dia, maka kau diajak masuk kembali ke agamanya. Karena kau ngajak dia, karena itu kerjamu. Dia bahas duluan agama dia loh Pak. Saya tuh masuk fokus ke apa? Pandai-pandaian. Palembang, di Makassar, di Palembang kau diajak menjadi Islam, di Makassar lagi kau diajak menjadi. Itu karena kau punya pekerjaan begitu. Kau keliling sales. Kau jadi sales. Kamu sales mengajak orang untuk mengikuti Tuhanmu yang bule itu kan? Ya kan? Saya bisa kasih tahu Palembang di mana. Kalau ada orang Palembang di bawah sini, nanti cari tahu aja di Kabupaten Muara Enim, di Kecamatan Gelombang. Desa nanti saya kasih tahu. Apa kau bikin di sana? Kau bikin apa di sana? Nah, di situ saya nyadap karet kok. Nyadap karet. Terus di Makassar kau ngapain? Di Makassar itu saya kan kapal saya itu mau pergi ke sana itu kok. Kemana? Saya Kapalmu kan dari mau Jakarta, kemana? saya pulang kampung, saya ke Maluku. Di kampungmu di mana? Maluku. Terus kapalmu mampir dulu. Jadi tunggu dulu ya. Jadi saya waktu di kapal, di waktu transit di Makassar, ada tuh segerombolan dari Islam juga mengajak saya mualaf pakai baju Muslim ya. Itu kan apa seperti itu. Fitnah yang sangat tersusun rapi. Di mana ada orang Islam punya misi mengislamkan orang Kristen? Demi Tuhan. Saya nggak bohong. Kalau yang anda maksud mungkin jamaah tablik. Saudara-saudara saya, sahabat saya jamaah tablik mendatangi orang untuk ke masjid. Itu yang didatangi orang Islam. Kebetulan aja anda penyembah Tuhan bule. Sampai kemudian Anda merasa, loh kok saya diajak, saya kan Kristen. Oh maaf Pak, kita tidak tahu.
Ya, itu kan Kita tidak tahu. kan kalau sudah Anda kan tidak diketahui Anda Kristen. kan katanya begini kan, dia agama apa? Saya agama Kristen. Mualaf lu, langsung bilang begitu. Kalau sudah saya bilang Itu kalaupun itu terjadi, itu hanya bercanda. Tidak ada misi mengkristenkan orang, mengislamkan orang di Islam itu nggak ada. Apalagi dari lorong ke lorong, dari kapal ke kapal untuk tidak seperti agamamu. Gini loh Bang Juma, kalau hal seperti itu kan cuma saya tidak menanggapi. Satu ambil ya biasa aja. Jadi jangan kalau kau tidak menanggapi dan kau ngambil biasa aja, kenapa kau bahas di sini? Itu kamu aja yang kepedean. Orang cuma datang, itu jamaah tablik, memang begitu dia. Ya, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mendatangi. Mana ada orang tahu kalau kau itu Kristen atau kau Islam? Di Makassar ini 99,9 Islam. Jadi mereka datang umat Islam, kebetulan aja salah satunya di situ ada penyembah Tuhan bule. Kaulah itu. Kalau sudah tahu saya Kristen, ya kenapa dia ngomong? Dari mana dia tahu kau Kristen? Dari mana? Bang Juma. Muka aja kayak orang Cina itu, separuh India. Bagaimana orang tahu kalau kau itu orang Kristen? Memang ada tanda-tanda salib kau simpan di lehermu, habis itu didatangi. Lagi pula jamaah tabligh itu tidak datang orang per orang, dia datang per kelompok, mendatangi orang-orang untuk ke masjid. Anda mengatakan saya Kristen Pak. Oh, kenapa nggak mualaf saja? Itu diajak kau menganggap ini orang sedang mengaji Islam gitu. Dia bilang ayo mualaf gitu gitu. Ya itu kan ajakan yang secara spontan, bukan direncanakan datang ke rumahmu, japri kamu, tidak seperti kamu japri orang. Tapi kan memang tidak boleh itu juga seperti itu. Coba saya bacakan WA-mu ya. Orang punya agama dijapri, suruh pindah kembali ke agama lama. Ini kan mualaf saya kirimkan video kamu dengan saya. Terus terus dan gini. Oh, namamu Melki ya? Terus kamu minta, kamu mau menelpon dia. Saya mau tanya samamu, ngapain kamu mau telepon dia? Untuk apa urusanmu kamu nelpon dia? Terus ya saya tanya, apa urusanmu mau telepon dia? ya cuma untuk menjelaskan, bukan saya bilang. Jelaskan apa? Menjelaskan apa? Ya sudah, kalau begitu saya minta maaf kalau itu udah salah. Nah, makanya agamamu itu sudah tidak laku di barat, jangan kau jual di sini. Umat Islam sudah kebal. Umat Islam tidak bisa lagi dibodoh-bodohi kayak dulu. Oke? Jangan kau paksakan orang Islam untuk masuk ke agamamu, agama yang sudah ditinggal di barat. Kenapa di Indonesia kalian getol untuk mengajarkan kekristenan? Karena orang Islam itu nggak peduli dengan kalian, cuek. Karena kami menganggap apa sih ini? Makanya dijajah 300 tahun lebih tidak mayoritas kalian. Karena umat Islam itu, orang-orang Indonesia itu menggunakan akal sehat nih. Ini yang dipakai. Agamaku segitu kali ya, gitu loh. Kalau ya oke Bang Juma, kalau memang itu Bang Juma menganggap itu saya paksa, saya minta maaf. Ya, tapi tujuan saya untuk tidak memaksa. Kalau harus masuk, saya nggak memaksa begitu. Masa kau harus paksa seret orang masuk ke gereja, kau ikat pakai borgol? Iya, kalau maksa kan, kalau saya ikut pakai begitu Bang Juma, kayak contohnya kalau dia juga, teman saya juga, saya bilang waktu teman kerja di Palembang, kalau tiap hari dia, kalau saya bilang kamu paksa saya masuk agamamu, saya juga nggak bilang seperti itu, saya biasa aja gitu. Ya itu teman kerjamu, ini bukan teman kerjamu. Tapi kalau begitu, kalau memang itu saya salah, saya minta maaf Bang Juma gitu. Ya kau minta maaf sama seluruh umat Islam. Ya tak boleh begitu. Islam saya minta maaf, itu saya sudah salah.
Sekarang masuk ke tema. Masih sanggup? Nah, kayaknya saya nggak berdiskusi lagi sih. Ya sudah, turun kalau gitu. Oke. Hati-hati di jalan. Kamu pikir Bang Suma duduk di rumah itu nggak jalan orang-orang offline untuk mengawasi di sana? Apa lu pikir Bang Suma karena nggak digaji cuman offline aja nggak mengawasi anak-anaknya di lapangan? Gerakan kalian sudah beberapa tahun yang lalu saya katakan ya. Gerakan kalian di bawah lorong tikus di bawah tanah pun kita tahu. Pahami itu. Halo, selamat siang. Nggak bisa lagi bang bahas topik, woi nggak bisa. Udah orang bikin kesalahan fatal gitu, orang beragama diajak masuk ke agamanya. Oh, iming-imingnya lucu lagi tuh. Ya, cuman saya nggak mau perdengarkan VN-nya di sini. Doa saya dikabulkan. Besok hari kau masuk di sini biar ku garami telingamu. Halo, selamat siang. Zero. Dinda Dio masih monitor nggak di bawah? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. 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 Ya, halo juga. Dari mana? Muslim, sorry bang. Oh, sama kita, sama-sama Muslim. Mau jadi makmum? Kita sholat asar. Keburu pergi. Dinda Dio, naik dulu dek. Sembahyang kak dulu saya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita ibadah dulu, sholat asar. Seperti kemarin, sebentar aja, sebentar. Saya sholatnya bentar. Ada yang sakit hati. Kenapa emang? Kenapa? Kamu senang? Kau sakit hati? Kamu senang? Sorry aja. Aku lebih baik Kamu senang gitu? Ya senang lah. Kau sakit hati, aku senang. Senang kalau temanmu itu ingin memurtadkan orang Islam, senang? Bukan masalah itu. Kau sakit hati. Kau sakit hati. Kau sakit hati ya. Ngabuli ketawa sakit hati. Saya sebagai orang yang melindungi anak-anak Islam supaya tidak murtad masuk menjadi penyembah bule, itu tugas saya. Kau penyembah apa? Kau juga penyembah orang mati pun. Ya, orang mati disembah. Ya iya. Lengkap dong. Yesus Nabi mati. Muhammad dikubur. Yang kau sembah kau itu bilang bule. orang. Kau pun sama pun. Iya. Jongor. Bule. Penyembah orang mati. Sosok ngomong orang. Sakit hati nih, sakit hati. Aku nyembah Tuhannya Yesus dulu ya. Percuma kau sholat tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan, siap kan. Percuma. Teman-teman jangan kemana-mana. Teman-teman jangan kemana-mana. Biarkan betina ini di sini. Percuma, tidak diterima cuma. Betina ini biarkan di sini ya teman-teman. Silakan. Kabur dia. Belum ku roasting. Aduh. Yang Kalau ku roasting langsung doer bibirnya. Ya, saya naik lagi mana tadi? Ibu siapa? Ibu Lis ya. Kayaknya Ibu Lis ini pengen banget di roasting sama Dio Pratama. Sini coba naik sini kakak. Naik kak. Mana dia? Kabur dia. Siapa tadi? Lis siapa tadi namanya tuh? Bentar aku cari dulu. Iya, nanti aku open cam, nanti minta WA pula dia nanti. Lis mau mere. Ya, Kak Lis mau mere naik kak.
Sini Kak, aku kasih kalimat-kalimat ini apa? Ayat-ayat cinta. Naik sini Kak. Alah, mana dia? Kayaknya sakit hati kali kau sama abangku ya. Tak puas kau maki-maki ya. Naik. Open cam Kak. Sorry banget. Ngapain Open aku cam, pakai Kak. nomor WhatsAppmu? Nggak butuh. Terus ngapain diminta kalau nggak butuh? Ih, siapa yang minta nomor WhatsAppmu? Ih, Tuh. Ih. siapa yang minta Nah, kau jangan punya bahas di nomor sini deh. WhatsApp? Sembarang Ya, saja jangan kau. bahas di sini Kak. Jangan bahas di sini Kak, nanti suami Kau Kakak tadi bilang marah dia juga mungkin ya. dia mungkin mau minta nomor WhatsApp saya. Siapa yang mau minta nomor WhatsApp kau? Bukan. Baper dia. Aneh-aneh Coba bilang open cam saya tadi Kak. kau. Jangan sampai kau yang baper sama Coba saya open cam kali. dulu Kak. Kak coba open cam dulu, coba. Malas, ngapain? Ya oke, Kakak mau di sini mau ngapain? Ih, kamu undang. Kamu Kau kamu yang bilang minta sama minta kau punya permintaan. nomor WhatsApp. Buat apa dong saya minta kau punya WA? Kau yang Ya, minta nih, naik Bang. jadi aku terima lah naiknya. Nah sekarang Kakak mau ngapain? Kau kan bilang saya kabur, ya kan? Baru kau bilang di Iya, situ kabur, mungkin iya. dia mungkin mau minta nomor WhatsApp saya. Buat apa juga saya harus minta kau punya nomor WhatsApp? Iya. Sorry ya. Ih banyak betina hotel minta WhatsApp. Ah, itu betina lain dengan saya. Saya beda. Kakak Asal hotel Bang juga cuma kan? tahu saya beda. Ngapain juga Kakak aku harus hotel minta juga? nomor WA kau? Sok ganteng betul kau Gak tahu dia teman-teman aku ganteng. Iya, kau sok ganteng. Ya udah, Kakak. Kau tengoklah foto profilku itu. Biasa aja jadi kan. Kakak mau naik di sini mau diskusi? Biasa aja. Menurut orang lain kau ganteng, menurut kau tuh biasa aja. Iya, jadi mau diskusi atau gimana nih? Malas berdiskusi dengan kau, omong gak jelas kayak kau. Ya terus ngapain? Di sini Ngomong ngapain? cuma mau ngata-ngatain orang Di sini ngapain, jelek Kakak? lah, Kakak orang cuma kayak pengen pamer toples lah, bibir. orang kayak gayung lah. Buat apa juga? Buang-buang tenagaku. Oh, jadi kalau kalian yang ngolok-ngolok agama kami boleh? Siapa yang ngomong? Kan orang lain, bukan saya kan? Itu kan orang lain, bukan saya. Iya. Kalau kalian, iya. Kalau kalian yang ngolok-ngolok agama kami boleh? Itu karena kau yang duluan cuma. Coba diskusi tentang kita punya agama masing-masing kan sama-sama Oke. saling Kita begini loh. buktikan ya. Supaya Ya, tidak oke, kita saling buktikan. ini sana Ya, kita buktikan. sini. Cuma punya. Iya, kita Soal buktikan Cuma ya. punya, yang sebelah Ya, udah, punya kita ya tentang buktikan. sebelah punya. Ngapain sebelah Ya, punya kita kau bahas buktikan di ya, room kita kamu? buktikan. Maksudnya? Iya kita buktikan lah. Maksudnya? Kita buktikan gimana? Buktikan apa? Ya aku nggak kebayang kalau kita buktikan siapa yang ngolok-ngolok agama siapa. Oke? Kau yang duluan. Gimana? Oke. Sudah jelas kau yang duluan. Di dalam kitabmu, dengar dulu, aku jelaskan. Di dalam kitabmu ada nama Tuhanku di Buat situ apa aku tertulis. dengar? Itu bukan Alkitab kamu kok. Kamu ngomong ini aja kau punya Al-Quran, jangan kau ngomong tetap Alkitab. Itu bukan Alkitabmu kok. Itu bukti. Bahas Itu saja bukti kau kalau punya kalian itu Al-Quran ngolok-ngolok agama cuma. Kau bahas saja kau punya Al-Quran, jangan kau Bentar, bahas bentar ya, yang aku pakai- Kristen punya Alkitab Aku atau pakai kitab suci, jangan. mode roasting dulu, bentar. Ya aku harus ngocet, kau ngocet terus bisa, kenapa aku tidak bisa ngocet? Alangkah baiknya tidak usah bahas agama orang. Itu yang cerdas, itu baru sehat. Siapa lagi yang telepon ini? Lebih baik kau sholat sana daripada kau bahas Alkitab, Mending kau pergi sholat. Lebih baik kau sholat sana daripada kau bahas Alkitab,
menikmati sholat. Siapa sih yang nelpon? Siapa sih yang nelpon? Kak, aku mau nanya kak, boleh nanya nggak? Ini Apa? Nanya. ini diameter lubang hidung kakak ini berapa besar? Aku mau nanya, ini lubang hidung ini segede apa nih diameternya? Kau kan nggak bisa diajak diskusi baik-baik kan? Ajak diskusi, kau ngolok-ngolok, kau maki-maki ya bangku, kau ngolok-ngolok, kau roasting aku. Nah sekarang giliranku. Aku tanya dulu kau kak, ini lubang hidung ini diameter berapa nih? Diameternya berapa? Ayo jawab. Macam cerobong kapal ku tengok. Kau buka lah mute-mu. Kenapa kau tak buka mute? Untung itu tertutup itu dengan judulnya itu. Buat apa Yesus turun 2 kali? Tertutup dengan judulnya. Sekarang ku tanya kau kak, ini diameter lubang hidung ini kok besar sekali ku tengok. Macam cerobong kapal ku tengok. Kau pikir kau doang yang bisa ngerosting? Aku juga bisa. Diajak diskusi baik-baik. Kok ngamuk-ngamuk maki orang, kok marah-marahin orang. Kita buktikan siapa yang ngolok-ngolok agama kami. Kita buktikan. Kau nggak mau juga. Kau pengen nyerocos aja kau maki-maki orang di sini. Kau ngapain kau naik di sini? Itu bibirmu tuh kenapa itu? Digigit ini, digigit lebah, kenyangan. Ah, teman-teman yang di bawah jangan kalian ini ya ukur diameternya sembarangan ya. Ntar dia marah. Kita tanya orangnya aja langsung. Ini kira-kira diameter ini lubang hidung macam cerobong asap ku tengok, cerobong kapal laut ku tengok ini. Ini kira-kira berapa ini? Berapa ini? Woi, Kak Lis Momere. Halo Kak Lis Momere. Waduh kejang-kejang deh teman-teman. Aku undang kau open mic ya. Ayo dong, jawacos dong sini coba. Iya kan, kayak cerobong Titanic kan. Kalian pernah lihat cerobong kapal Titanic gak? Yang tenggelam tuh di lautan es itu. Halo Kak Lis Momere. 2.700 orang lihat kau di sini. Kau pengen maki-maki aku kan? Pengen maki-maki Bang Zuma kan? Ayo gantian. Cuma satu pertanyaan, ini diameter lubang hidung ini kira-kira berapa ini ya ukurannya? Bang Blender kayaknya lagi tidur kayaknya. Untung kau aku lagi di kereta ini, nggak bisa aku teriak-teriak. Kalau nggak mah habis sudah kau. Dikiranya kita nggak bisa ngerosting teman-teman. Ngerosting aja dari tadi. Bang Zuma di maki-makinya aja dari tadi. Enak kali mulutnya aku tengok. Terdiam kau kan? Nah, buka mic-mu tuh, buka mic-mu nih. Coba aku undang kau buka mic. Nah. Aduh, cemana langsung terdiam ya teman-teman. Tengoklah. Nah, cobalah kalian tengoklah. Kak Lis Momere ini, cobalah kalian tengoklah. Walaupun kameranya sejajar dengan hidungnya, tetap terlihat diameter hidung yang sebesar itu. Cobalah lihat. Kau naik di sini ini itu kompal diskusi lintas agama. Kau datang naik, kau cuma yang roasting Bang Zuma. Kau cuma datang menghina Bang Zuma. Kau ndak ada data, kau ndak punya ilmu. Diajak kau diskusi baik-baik, kau ndak mau. Ngapain? Jadi kau pikir kalian ini buat kawan-kawan oten di bawah ini. Jadi kalau kalian pikir itu kalian sudah habis maki-maki Bang Zuma, sudah habis ngerosting Bang Zuma, terus kalian mikir kami berhenti? Enggak bakal berhenti.
tetap akan lanjut dakwah ini. Kami insya Allah jadi benteng kaum muslimin dari gerakan-gerakan nista, gerakan-gerakan hina kristenisasi yang kalian lakukan terhadap saudara-saudara kami. Jangan salah kau, kayak si Melkisedek udah nangis dulu. Melkisedek itu sok-sok, oh ini dia sok-sok mau mengkritik, diajak masuk Islam, gaya kau. Kalian lihat tuh, sudah berusaha dia merapatkan bibirnya untuk mengecilkan lubang hidungnya, tetap lubang hidungnya yang paling terbesar. Nggak berani dia buka mic-nya. Coba lah, hancur lebur kok kan, di roasting kok kayak begini, hancur lebur kok kan. Bang Zuma tanya baik-baik, diajak diskusi. Kau yang minta naik, di sini. Sudah naik, bukan diskusi. Kau ngerosting orang, kau maki-maki orang, kau olok-olok orang. Ini kira-kira ada Tuhan itu dalam lubang hidungmu, itu ada Tuhan. Jadi kalau kau berusin, terlemparlah Tuhanmu, ya. Ayo, tuh kan, aku udah undang dia teman-teman, buka mic-nya, nggak mau dia buka mic. Kau yang kasih ini mute saya, jangan kau bilang saya yang mute. Dari tadi diminta buka mute. Oh, pede sekali Bapak bilang saya mau minta dia punya nomor WhatsApp. Kau kira semua perempuan sama? Lubang hidungmu ini berapa? Kau jawab dulu. Setidaknya saya bisa tunjukkan saya punya bibir, saya punya mata, saya punya mulut. Emang kau, mungkin kau sumbing, mungkin kau itu sumbing, makanya kau tutup terus dengan itu, dengan maskermu itu, walaupun hidung saya begini yang kau bilang lubang berapa itu, setidaknya itu jelas daripada kau. Kau kayak batu, tutup kau punya mulut rapat-rapat dengan masker, karena kau sumbing. Minimal kalau bibir doer kayak bebek itu pakai masker lah. Kalau nggak pakai masker, iya, karena apa? Karena sumbing. Lubang hidungnya berapa diameternya? Iya, karena lubang hidung tidak jelas, bibir sumbing, makanya kau tidak berani. Iya. Oh, jadi berapa diameternya berapa? Tanya kepala kau itulah. Ih, nggak lucu. Jadi ngaku gede lah ya. Lucu, ya biar setidaknya kan aku jelas daripada kau mungkin sumbing ataukah hidungmu mungkin tebelah kah bagaimana, maka kau tutup masker terus. Iya. Sok ganteng pakai bilang sama minta dia punya nomor WhatsApp. Itu wanita lain cuma. Kalau saya tidak akan, orang saya tidak kenal tidak akan aku minta nomor WhatsApp. Memang itu faktanya. Itu perempuan gila aja yang minta nomor WhatsApp. Itu kenapa saya waras kalau aku ngomong gitu? Saya ini waras, tidak akan aku minta nomor WhatsApp. Kau memang gila kan? Memang cuman orang gila saja yang mau minta nomor WhatsApp. Gila, kau ngomong sendiri dari tadi. Karena saya ini orang waras, jadi tidak mungkin sama minta kau punya nomor WhatsApp. Kau aja yang kepedean. Kamu aja yang kepedean. Sekarang gue tanya, kau sholat sana. Pergi kau sholat, sudah saatnya sholat. Pergi sholat apa ini namanya jam 3 ini. Kau mau diskusi nggak? Aku malas berdiskusi. Apa sholat jam 3? Aku malas berdiskusi dengan kau karena kau berdiskusi dengan kau yang ada cuma kau mau mencaci maki orang, mau bilang orang kayak toples ya, membody shaming orang, itu saya malas mau berdiskusi dengan kau. Tidak penting. Mana? Kau mau diskusi nggak? Malas aku berdiskusi dengan gimana nggak toples? Orang kalian menghina agama kami. Dibilang toples. Kau yang toples itu kau suka men-shaming orang kan? Kau yang toples, kau yang gentong. Itu kau aja begitu. Kalau larang-larang orang kau aja begitu. Ya kau yang duluan kan? Kau kira kau baik? Kau bilang saya di depan umum di live gini, seluruh tidak nonton. Kau bilang saya mau minta punya nomor WhatsApp. Ih, sorry. Sorry. Malu kan? Malu apa? Buat apa malu? Ya kenapa kau malu? Ini fotomu bukan? Ini foto saya. Emang kenapa? Setidaknya hidung saya, mulut saya, mata saya terlihat jelas sama permisi yang sama teman-teman yang di bawah daripada kau. Iya. Kemungkinan kau sumbing, makanya kau masker terus. Kemungkinan kau itu sumbing, makanya kau masker terus. Kau sok-sokan posting foto orang, baru kau mau bilang ini hidung, ini mulut. Kenapa? Inilah ya. Kalian lihat ya teman-temannya. Kalian lihatlah
penjajah nih kayak begini nih. Sikap-sikap penjajah nih kayak begini. Naik di komal orang bukan diskusi, dia pengen maki-maki, melampiaskan hawa nafsunya. Udah tua pun kau pikir kami nggak tahu kau pakai filter TikTok? Udah tua itu ingat umur bu, udah mau mati, udah bawa tanah kuburan. Ngapain kau naik sini maki-maki Bang Zuma? Ngapain? Kalau nggak bisa diskusi jangan minta naik, turun, ya. Gitu ya bu ya. Aku mohon maaf ya bu, tadi agak keceplosan aku tadi. Ibu minta nomor WA itu, ya mohon maaf ya bu ya. Nggak terima permintaan WA dari Oten, ya. Gimana bu? Enak bu? Kabur kau kan? Atap kau naik tuh pengen merosting aja kau. Ya silakan teman-teman yang mau berdiskusi silahkan naik. Nggak kuat kau kan, makanya dia minta naik teman-teman. Aku moderator, aku naikkan. Naik malah ngerosting orang, gila loh. Untung aku lagi di kereta nih, kalau nggak habis kau. Sabarnya itu Bang Zuma itu ngomong. Bang Zuma berbicara itu sesuai dengan sebab akibat. Kalau Otennya longor, sudahlah ambil istilah-istilah dalam kitab kami dalam Al-Quran, blokir aja. Iya sudah diblokir. Udah kabur dia, tapi masih bisa diblokir. Jadi naik cuman pengen marah-marah aja. Pede kali lagi. Buka masker, open cam. Ih, malu aku yang tengoknya. Aku yang malu tengoknya. Udah gitu maki-makinya pula Bang Zuma. Kalian kalau mau diskusi, naik diskusi baik-baik. Bawa data, pakai akal sehat, tunjukkan bagaimana cara kalian berdalil itu seperti apa. Datang naik maki-maki orang, gila. Yang punya komal aja santai, dia pula yang kerasukan. Silahkan teman-teman yang mau naik berdiskusi silahkan sambil menunggu Bang Zuma lagi ibadah sholat asar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Fans Club. Teman-teman, ini tap-tap layar kalian itu insya Allah sangat berpengaruh ya. Tap-tap layar, kemudian love orange-nya, kalian bergabung di Fans Club, terus tap-tap layar kalian itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, kalian kan bisa lihat itu di pojok kiri atas kan masuk di populer nomor 21. Nah, kalau kencang tap-tap layarnya ya, walaupun nggak ada gift-nya, itu bisa memancing atau menarik algoritma TikTok, sehingga dengan kalkulasi dari TikTok, room ini atau komal ini bisa dipromosikan lebih cepat atau diprioritaskan begitu teman-teman. Jadi semakin kencang tap-tap layarnya, ya semakin kencang tap-tap layarnya itu semakin mudah bagi user TikTok untuk mengakses room ini gitu teman-teman. Nah, jadi kalau semakin mudah orang mengakses, semakin mudah juga mereka bisa melihat
edukasi yang ditampilkan oleh Bang Zuma di sini, terkhusus terkait dengan diskusi lintas agama itu teman-teman. Nah, siapa tahu dengan banyaknya orang yang menonton, ribuan bahkan jutaan miliaran orang yang menonton, siapa tahu ada di antara mereka yang tertarik dan diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Itu teman-teman ya. Jadi tap-tap ayat kalian itu sangat bermanfaat sekali. Ya, kalau dibatasi itu, kalau dibatasi teman-teman, kalau dibatasi itu obatnya itu tap-tap layar. Ada sebagian akun yang memang nggak bisa membagikan, tapi ada sebagian akun yang bisa. Kalau aku di sini bisa bagikan, bisa. Nah ini ya 488 ya, aku coba bagikan ya. 488 aku bagikan ke beberapa orang. Nah tuh naik dia jadi 491, tuh 493 ya kan. Jadi ada sebagian memang akun yang nggak bisa membagikan. Itu caranya kalian hapus caca di pengaturan TikTok itu, sehingga bisa dengan mudah untuk membagikan. Saya bisa kok. Nah itu bisa kan, betul. Ada yang bisa, ada yang enggak. Seperti itu. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan. Iya, semakin aku bisa bagi. Iya benar tuh, ada Ibunda Riz, bisa banyak kawan-kawan yang bisa. Atau bisa riset ulang, kalian bisa bersihkan galeri atau bersihkan apa sih bahasanya itu, cace. Nah itu biar ringan ininya aplikasinya, biar bisa berbagi. Ya, selamat bergabung, kita cabut nyawa Bang Amor. Ya, assalamualaikum. Pencet Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muslim Bang Dio. Saya mau tanya nih Bang. Saya Muslim. Ya, salam. Ilustrasi ya, tadi ibu tadi itu. Saya Muslim Bang, tapi saya mau tanya nih Bang. Menurut abang nih, menurut pandangan abang, kan ini di Bible banyak sekali penyalahgunaan arti gitu Bang, dan saya yakin itu disengaja gitu ya. Nah, saya mau tanya, apakah itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE nggak itu Bang? Kalau pelanggaran gimana Bang? Penyalahgunaan arti dari original text-nya itu artinya kan banyak salah yang berapa ratus kali kesalahan gitu ya, dan itu dipertahankan gitu kan di Bible. Apakah itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE Bang itu Bang? Bang, mau ini loh, besarin profil saya Bang, besarin bentar. Ini untuk ilustrasi buat ibu tadi gitu. Tepatnya di sini gitu loh Bang. Ya, abang Muslim ya, Muslim apa Kristen Abang? Oh, aduh, boleh ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi silakan teman-teman. Kita persilahkan yang non Muslim ya. Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, kalau teman-teman Muslim tolong ditahan diri dulu. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Purwokerto Station. If you end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train mau naik completely berdiskusi, stops. silahkan teman-teman Thank nonton. you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the Yeah, next nice. trip. Aku lagi di kereta teman-teman, aku lagi di kereta dari Solo menuju ke Jakarta.
Iya betul. Ya Bunda. Saya tunggu Bang. Janganlah. Silakan teman-teman Oten yang mau naik. Ya Martin, kau naik aja Martin. Naik aja Martin, kan udah diundang itu. Kau mau nanya apa? Amin. Terima kasih buat doa semua teman-teman. Aku tetap monitor teman-teman karena dalam perjalanan aku nggak bisa tidur. Jadi aku monitor aja di roomnya Bang Zuma, ngatur-ngatur di bawah nih sebagai moderator. Ada moderator yang lain, ada Bang Arif, RH, ada juga Dr. Ardiansyah, ada Kanda Handi Selebes. Jadi kita bareng-bareng. Kenapa begitu teman-teman? Karena aku lihat potensi room ini sangat besar sekali potensinya. Jadi sayang kalau kita lepaskan begitu saja. Di sisi yang lain kita dapat edukasi juga. Kadang ada bukan kadang ya, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kadang disajikan oleh Bang Zuma secara sistematis dan terukur dan dengan retorika yang tidak membosankan. Makanya aku standby di sini. Walaupun kadang kalau Api Jabo buka room aku ke sana juga. Cuman kalau enggak, untuk sementara ini kan kita lagi cari host ya untuk Api Jabodetabek. Nah, sementara nggak ada, jadi aku stay di sini. Bantu Bang Zuma juga. Ya mudah-mudahan bisa menjadi sebab juga ya kami yang nggak seberapa ini bisa meraih ya bagian dari pahala yang insya Allah kita dapatkan bersama. Tap layar teman-teman, kemudian gift-giftnya, kemudian typingan tool itu berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Tap layar, typingan kita itu berpengaruh. Makanya kalau oten typing di bawah itu, kalau masih dalam koridor ya, aku biarkan, karena pasti akan dibalas kan oleh para mujahid typing muslim kita di bawah. Kalian luar biasa, masya Allah. Nah, cuman kalau sudah maki-maki pribadi ya itu kadang aku bisukan atau blokir langsung, gitu. Gimana perkembangan bahasa Inggrisnya Gurunda Zuma Bang dia? Kurang paham aku. Emang ada programnya atau ada lagi ini kah? Nah, saran dari aku teman-teman, kencangin tap layarnya. Kencangin tap layarnya. Komal ini satu-satunya komal diskusi lintas agama yang masuk kemarin tuh sampai masuk 10 besar live populer ya di Indonesia. Itu semua bukan karena roomnya yang memang ini, enggak. Itu karena kalian yang tap layar, kalian yang share, kalian yang typing, itu penyebabnya. Saran Ustadz Dio kalau bisa ketik 3 aja kalau mau naik, biar muslim nggak ikut naik. Enggak, kalau begitu Bunda siapa nih, Bunda Tiara, itu bagus sarannya, tapi Oten ini longor-longor Kak, nggak mau dia typing 3, nggak typing dia. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkadang kawan-kawan muslim pun ya, pertama ya salah pencet ya, karena tap layar kan, tap layar. Terkadang ada juga yang memang ya, mohon maaf nih buat teman-teman, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung ya mudah-mudahan ya bertobat. Terkadang ada juga yang pansos. Nah sini tuh pansos. Kadang ada juga entah perusahaan apa itu, entah jualan apa. Makanya aku mikirnya ini orang ngapain dia masuk lintas agama, ngapain dia naik sini, orang dia akun jualan kok.
hanya sekedar iya halo bang, selamat ini bang, ini itu nggak waktunya teman-teman. Cobalah kalian lihat, coba kalian perhatikan diskusinya Bang Zuma. Kalau beliau lagi bernarasi, lagi berretorika dengan data-data yang beliau hafalkan, itu ke distract. Kalau ada yang minta naik, terhenti kan? Nah, itu mengganggu teman-teman, mengganggu. Aku rasakan itu. Aku sebagai yang ikut berkecimpung dalam dunia diskusi lintas agama, kalau sementara bernarasi dipotong, tiba-tiba ada orang yang beri salam atau ada yang tiba-tiba naik atau apa, itu terganggu teman-teman. Jadi alur penyampaian retorikanya itu terganggu, jadi nggak enak didengarnya, buyar, betul buyar. Nah itu seperti itu. Oh oke, siap Bang Cocot Barokah. Namanya Cocot Barokah. Titip tat katanya, kasih tahu kalau tap-tap aman itu di area kosong di atas kotak komal Bang Zuma. Oke siap, itu ya teman-teman ya, tap layarnya di atas kotak komal Bang Zuma ya, biar nggak kepencet naik, itu maksudnya. Apalagi sementara bicara langsung beri salam, iya terganggu. Kasihan Bang Zumanya, beliau menarasikan sesuatu narasi yang sudah tersusun di minda atau di pikirannya, itu ke distract. Oke, datang sudah kendaku. Lanjutkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kendaku. Lanjut kendaku. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, makasih dek, makasih ya. Oke, selamat siang. Makasih teman-teman udah menunggu Bang Zuma habis ibadah. Selamat sore, saudara Isa. Halo. Halo. Halo, selamat sore, saudara Sunyi. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Jadi teman-teman, kembali kita mengajak teman-teman kita Kristen di sini untuk naik ke atas ya, untuk berdialog dengan kita. Tema kita jelas kok, terkait dengan buat apa Yesus datang untuk yang kedua kalinya kan gitu. Nah maka dari itu kita minta saudara-saudara kita non muslim ini untuk naik menjelaskan ke kita gitu loh. Nah nanti kalau kita lihat penjelasannya itu bertentangan dengan dalil, baru kita katakan itu salah, itu keliru. Nah, di dalam Bible saudara tidak begitu modelnya. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Yesus datang kedua kalinya. Untuk apakah dia datang? Sebagai hakim. Kalau ada hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapakah yang terdakwa sampai beliau harus datang? Selamat sore. Halo. Halo.
Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Saudara Kiki. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan, Bang? Islam, Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin? Nggak ada sih, Bang, cuma kaget doang langsung naik. Oh iya, spontan ya. Jadi teman-teman sekalian, yang ada di Al-Quran surah Al-Ma'idah itu kan, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku?" Artinya itu mutlak harus terjadi, bahwa di antara manusia ada yang menuhankan, kemudian Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di mana Nabi ini kita menyebutnya Isa alaihissalam, dan saudara-saudara non-Muslim menyebutnya Yesus. Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah, artinya Allah mengetahui bahwasanya memang ada di antara manusia yang menyembah dia yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi untuk kaumnya. Nah, ternyata Nabi Isa menolak, "Aku tidak pernah mengajarkan hal tersebut," kata beliau. Artinya bahwa ketika Yesus dalam pandangan Kristen pernah mengajarkan mereka untuk menyembah dirinya, artinya bahwasanya apa yang ada di Al-Quran ini bolehlah mereka ragukan seketika mereka sudah mempelajarinya, kan gitu. Tapi di dalam Bible itu juga tidak kita temukan adanya data di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Itu nggak ada datanya. Sehingga patut kita bahas ini di tengah-tengah saudara kita Kristen. Seperti itu. Harus kita sampaikan kepada mereka bahwa Yesus itu memang tidak pernah mengajarkan, malah mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namanya. Dan itu tertulis di dalam kitab mereka sampai hari ini. Nah, untuk itu ya, sampai di mana kebenaran Yesus ini mereka tuhankan? Apakah hanya ada di dalam iman mereka saja tanpa dalil, doktrin saja tanpa pengajaran dari Yesus? Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Saudara Rio. Selamat sore, Saudara Rio. Halo, Saudara Dewi Widya. Syukran. Halo, Saudara Roy. Selamat sore. Halo.
Dan memang ternyata di dalam kitab mereka itu tidak ada pengajaran untuk mereka jadikan sandaran menuhankan Yesus atau menyembah Yesus. Nggak ada itu. Hanya doktrin, hanya dogma saja yang mereka gunakan untuk mengajak anak keturunan Adam, termasuk anak-anak mereka, keturunan mereka, untuk menyembah Yesus yang tidak ada datanya, tidak ada dalilnya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi sangat-sangat apa ya bilangnya, sangat jelas bahwa memang Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen, apalagi menyembah dirinya. Itu tidak ada ajarannya di Bible, itu nggak ada. Semua itu hanya doktrin, dogma. Nah, sekaitan dengan hal itu, Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan di hadapan Allah, enggak pernah aku mengajarkan orang-orang untuk menuhankan diriku. Ya, berarti saudara Kristen inilah yang harus menjelaskan. Kenapa? Karena Kristen ini adalah sebuah agama yang diajarkan untuk menyembah Yesus, kan gitu. Kenapa teman-teman dinaikkan susah kali nyangkutnya ya? Tuh, muter-muter aja gitu. Kenapa ya? Jaringan kali ya? Jaringan ya teman-teman? Jaringan kali ya? Halo, selamat sore. Nah, giliran sudah naik, begitu gayanya tuh. Termute, mereka diam, mereka ini. Padahal kalaupun mereka tidak minta permintaan, kan kita bisa bernarasi, tidak terpecah konsentrasi kita kan. Halo, selamat sore. Sore. Kayak gitu aja, naik. Sudah puas kalau dia sudah naik ke atas gitu, merasa jago, merasa hebat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Afwan guru ndak salah pen. Semangat sore Saudara Rani, apa kabar? Halo Nuri. Halo, Pratasena. Halo Bang Juma. Halo juga. Iya, halo. Dari mana ini? Ya, halo. Ya, halo Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'idin wal faizin, Masya Allah, Alhamdulillah udah naikin. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan.
ya Bang Juma. Untuk Bang Juma sehat selalu, semangat. Amin. Makasih. Makasih. Halo saudara Patahila. Halo. Baik teman-teman, kita lanjut narasi kita ya. Bahwasanya seperti ayat yang sering saya sampaikan juga, pada hari terakhir, pada hari perhimpunan, Tuhan yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu juga disampaikan dalam Al-Quran. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah, itu akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh dia yang disembah selain Allah. Halo, selamat sore. Halo. Salah ini salah. Halo saudara Monser. Selamat sore. Kenapa Ki? Kau cuma suka beri waktu pada mereka muslim, kau juga yang konyol kan? Oh gitu ya. Makasih. Makasih bahasanya saudara. Ya, jadi kata Allah, pada hari perhimpunan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, jadi mereka ini kan kita harus pahami, ketika Al-Quran kita bernarasi seperti apa yang kita pahami, yang kita lihat bahwa selain Allah, apa yang disembah oleh mereka itu akan menjadi sembahan yang menolak dari sembahan mereka. Berbeda dengan Allah. Allah memang merintahkan kita menyembah, maka kita menyembah Allah, tidak mungkin Allah menolak. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Mereka yang menyembah kemudian Yesus akan ditolak oleh Yesus berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah, apakah betul yang diterangkan Al-Quran itu, bahwa nanti orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu akan menjadi sesuatu fakta di mana yang disembah ini akan menolak mereka? Dan ternyata betul. Apa yang diterangkan Al-Quran itu ternyata betul. Di dalam kitab mereka, Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dia, yang mujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan. Bahkan orang Islam sudah hafal kali data itu. Yang saya herankan itu di situ, umat Islam hafal data di mana Yesus akan mengusir orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Islam hafal dalil itu. Coba dibawa ketik. Itu tertulis di mana di kitabnya orang Kristen? Kemungkinan mayoritas umat Islam yang ada di sini tahu dalil itu. Tapi mereka justru tidak mau tahu. Apa yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya pada hari terakhir nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti di hari perhimpunan, di hari kebangkitan, mereka yang disembah
oleh selain mereka yang disembah oleh mereka orang-orang kafir ini akan menjadi musuh-musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari. Jadi pemujaan dilakukan ketika mereka hidup di bumi itu akan diingkari nanti. Nah, itulah yang tertulis. Dan teman-teman saya tahu, Muslim pun tahu itu ada di dalam kitab Matius 7 nomor 22-23. Bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Nah, inilah Al-Quran tahu hal itu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca Matius. Tapi seketika dia tahu, dijelaskan melalui pewahyuan dari Roh Kudus bahwa mereka yang menyembah selain daripada menyembah Allah akan menjadi musuh mereka sendiri. Jadi apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Oke, selamat sore. Itu teman-teman sekalian. Selamat sore. Oke, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Begitu ya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu nyata di Al-Quran, dituliskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Halo, selamat sore saudara Yudi. Halo, selamat sore. Halo. Ngamuk dia. Nenek pilih. Sini dulu deh, berhenti di sini. Nenek pakai yang mana? Halo, selamat sore. Selamat sore, maaf. Halo. Duh. Halo. Ban, Sopero. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo, saudara Leo. Selamat sore. Apa kabar? Sore juga. Baik. Ya, selalu. Silakan. Sehat. Silakan, Bang. Iya, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Iya, Bang Suma. Iya. Silakan. Bang Suma. Iya. Menurut Bang Suma, saya mencoba nyambung dengan diskusi kemarin ya, karena saya suka itu ada runutnya, nggak bolak-balik gitu loh, ada kronologisnya dari pertemuan awal sampai sekarang. Bagaimana menurut Bang Suma? Iya, silakan. Yang mana itu? Oke. Terkait dengan apa? Terkait dengan penciptaan, ya, kemudian terkait dengan kenapa Allah itu harus menyatakan keberdaannya, kan, lalu pembahasannya begitu. Kenapa dia mesti datang menjadi manusia yang disebut firman? Jadi selama ini saya mencoba berdiskusi dengan Suma supaya tidak bolak-balik, ada kronologisnya, sehingga setiap orang yang mendengarkan juga bisa mengikuti dengan baik. Nah, kenapa Yesus mesti mati di kayu salib, gitu kan? Itu sebenarnya jawab pertanyaan-pertanyaan besar dari saudara Muslim.
dan saya mencoba hadir dengan Bang Suma untuk menjawab semua itu. Dan dari beberapa kali kita berdiskusi, saya tidak pernah membuat pertanyaan tentang iman Bang Suma. Gitu, karena saya betul-betul ingin menyampaikan sesuatu yang menurut iman saya sebagai orang Kristen, ya, untuk menjawab semua pertanyaan Bang Suma. Yang saya dengarkan itu banyak kali memplesetkan arti dari ayat-ayat yang sebenarnya dikutip oleh Bang Suma dan kemudian disalahartikan. Dan seperti itu. Jadi sudah tanggung jawab saya, sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang apologet. Apologet itu dari Alkitab. Itu pernyataan pertama kali disampaikan oleh Rasul Petrus. Apologia. Dia menyampaikan pembelaan imannya dari berbagai macam tuduhan dan pertanyaan terhadap orang Kristen. Itu awal mulanya apologetik. Nah, saya hadir untuk itu. Jarang sekali saya berdebat atau berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Saya kurang, sangat jarang untuk mirroring. Saya lebih suka mempertanggungjawabkan iman saya. Iya. Tetapi kalaupun saya menggunakan ayat Quran, materi saya sudah sampai di sini, Bang. Materi saya sudah sampai di sini. Saya setiap malam itu biasa 3 hari temanya saya rubah karena dia memiliki stasiun-stasiun yang pada endingnya nanti orang-orang akan paham bahwa ternyata di Kristen itu untuk selamat itu justru tidak boleh jadi Kristen. Nah, sama seperti tema yang saya bahas ini, Bang. No problem, kita bahas aja gitu loh. Iya. Untuk apa Yesus turun kedua kali kan gitu. Ini sudah sampai pemahaman orang-orang yang mendengarkan Bang Suma dari masa ke masa berdialog, menjelaskan itu runut, Bang. Jadi kalau kita mundur lagi, pemahaman teman-teman dibawa jadi kacau. Ini kita sudah sampai pada level ini. Baik, kalau begitu apakah Bang Suma sudah mendapat jawaban? Kenapa sih Yesus mesti turun? Ya, karena dia menjadi hakim dan tentu ada yang terdakwa. Oke, kenapa dia yang harus jadi hakim? Kenapa bukan Nabi Bang Suma? Karena Nabi Muhammad tidak ada yang menuhankan seberapa spesialnya Yesus Kristus dan Muhammad di hadapan Allah itu? Kenapa bukan dari Yesus yang turun? Nah, ini yang saya tidak suka dari abang ini. Loh, karena tidak mau berhenti ngomong gitu. Anda bertanya terus tidak mau berhenti ngomong. Harusnya setelah Anda bertanya biarkan orang menjawab gitu loh. Ini bukan gereja, ini kebiasaan di gereja nih. Saya tidak bawa gereja, Bang, di sini gitu loh. Ya, maksud saya cara Anda bernarasi di hadapan orang Anda samakan dengan jemaat di gereja. Oke, kalau begitu harusnya seperti apa? Ya, setelah Anda bertanya, Anda mendengarkan saya. Kan gitu. Begitu juga kita kan gantian, Bang. Gantian aja gitu. Kalau memang Bang Suma sudah mengatakan oke sampai di situ dulu, nggak apa-apa, kita gantian. No problem. Oh ya sudah, silakan. Silakan. Anda duluan. Iya, sebenarnya saya mencoba membawa diskusi kita supaya runut, tapi Bang Suma mengatakan sudah lewat. Oke lah, saya akan coba menanggapi itu ya. Bang Suma. Iya, silakan, Bang Suma. silakan. Jadi gini ya, perlu saya sampaikan kepada Bang Suma, saya sudah cukup lama aktif ya dalam berdiskusi ya, bukan cuma dengan Bang Suma. Ada teman-teman Bang Suma juga saya berdiskusi dengan mereka ya. Dan selama ini saya tidak pernah membuat fiti-fiti tentang itu. Saya tidak suka mencoba menampilkan fiti hasil dari dialog tersebut. Karena tujuan saya lah hanya untuk menyampaikan kabar baik itu. Tetapi pada akhirnya ketika saya beberapa kali dengan Suma, saya harus membuat fiti itu. Dan saya akan mereaksi ya. Karena di dalam berdiskusi dengan Bung Suma banyak kali saya kehilangan waktu. Kehilangan waktu artinya waktu bicara saya terpenggal dalam saya menarasikan. Jadi saya harus mengevaluasi itu dalam kemal saya. Bagaimana Bang Suma? Iya, silakan Bang, silakan. Anda tinggal
menjelaskan tema. Saya dengarkan dan saya coba untuk menanggapi sesuai pengetahuan saya. Silakan. Oke, jadi Bang Suma setuju jika saya menampilkan rekaman kita ini di channel saya untuk saya rek kembali. Silakan Bang, silakan. Iya, Oke, terima kasih. silakan. Baik, kembali pada pertanyaan Bang ya. Abang kan menanyakan, buat apa Yesus turun? Iya. Meskipun sama-sama tokoh Yesus itu sangat berbeda apa yang dikatakan Al-Quran dan Alkitab. Tapi saya coba mengikuti aja ya. Mohon Abang, kenapa Yesus turun? Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Yesus yang turun? Kan begitu. Kalau Abang percaya dengan kitab Abang, kenapa Yesus yang harus turun? Kalau kita membandingkan tokoh Yesus dan tokoh Muhammad dalam Quran Anda, kenapa harus Yesus yang turun? Bukankah Nabi Muhammad adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh Islam? Kenapa Yesus yang turun? Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Kenapa harus Yesus? Nabi Muhammad ajarannya tamat. Nabi Muhammad tidak dimusuhi umatnya. Nabi Muhammad umatnya tidak membuat makar. Nabi Muhammad tidak dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Tidak ada manusia di bumi ini yang kemudian mengecewakan beliau dengan menyelewengkan ajarannya, mengkudeta Tuhan yang datang diajarkan beliau selama puluhan tahun. Dia ajarkan bersusah payah, tetesan darah, keringat dan air mata, lalu sepeninggalnya ajarannya dibelokkan. Itu enggak ada. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ditanya oleh Allah, wahai Nabiku Muhammad, apakah engkau yang mengajarkan ciptaanku untuk menyembah engkau? Padahal aku menyuruh kamu ke bumi untuk mengajak mereka menyembah ke aku. Itu enggak ada manusia menyembah Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu tamat. Nah, kenapa harus Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun gagal di tengah kaumnya. Satu, bukan hanya sekedar gagal, bahkan manusia separuh dari penduduk bumi melantiknya menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan, bahkan dikatakan sehakikat dengan Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan itu sendirian turun mengambil rupa manusia. Padahal itu Isa tidak pernah ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya bahwa dia akan menjadi hakim atas kesalahan fatal yang dilakukan manusia karena dia dituhankan. Ditanya oleh Allah, a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Kaukah yang mengajarkan itu? Nabi Isa mengatakan tidak. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Aku ajarkan mereka menyembah kepada engkau satu-satunya Tuhan yang betul. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Nah, tapi itu ada yang menyembah kau, gimana dong? Maka Nabi Isa turun untuk menjadi hakim. Mengatakan kepada mereka, siapa kalian? Siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Tak pernah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Ahqaf yang saya terangkan tadi, pada saat manusia semua telah dikumpulkan, di situ ada Yesus, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Abraham, di situ ada Nabi Muhammad beserta seluruh manusia. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah ketika dia hidup di bumi selain daripada aku akan menjadi musuh dia, akan menjadi musuh mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang dia sembah. Nah, apa yang diterangkan Al-Quran ini betul. Matius 7, 22, 23, Yesus menolak penyembahan. Yesus mengusir orang-orang yang menyembah dia, menuhankan dia. Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian orang-orang yang menyembahnya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama dia, diusir oleh Yesus. Itulah yang dihakimi.
Dan dasar pijakannya kemudian adalah ketika Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan, innallaha rabbi wa rabbakum, itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata Nabi Isa menjadi tolak ukurnya itu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu menjadi tolak ukurnya. Apa buktinya? Sedikit lagi bang, ini buktinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku ucapkan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Ketika saudara Leo bertemu dengan Yesus, lalu saudara Leo ditanya, saudara Leo, siapa yang mengajarkan kamu mengajak orang-orang untuk menyembah aku? Adakah firmanku pernah kau dengarkan seperti itu? Aku datang sekarang bukan untuk menjadi hakim. Aku datang sekarang untuk melihat bahwa yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataanku dulu ketika aku turun ke bumi. Itu yang akan menjadi hakimmu hari ini. Nah, adakah aku mengajarkan engkau agar engkau menyuruh orang-orang ini menyembah diriku? Kira-kira apa jawaban saudara Leo sebagai seorang pendeta? Silakan. Baik, Bang Suma, saya pikir Bang Suma tahu ya dengan topik yang Bang Suma buat. Saya heran ketika saya mencoba membahas dan mengajak Bang Suma untuk berdiskusi runut, Bang Suma tidak mau menerima. Bahkan Bang Suma mengatakan sudah sampai di sini. Nah, artinya apa yang Bang Suma sampaikan tadi itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan saya. Kenapa Yesus yang harus datang? Bang Suma malah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Kan sudah lewat itu, Bang. Soal Yesus yang adalah Tuhan. Itu pernyataan ketika dia hidup di muka bumi ini. Kan begitu. Nah, dia datang kembali artinya dia sudah naik, Bang. Sudah tidak membicarakan lagi tentang keberdanan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya berusaha membangun diskusi dengan Abang menurut apa yang menjadi tema Abang. Nah, kenapa Abang Suma mundur lagi ke belakang? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa justru Yesus yang akan datang menurut Bang Suma dan kitab Bang Suma? Apa yang melatar belakangnya itu dia datang? Itu maksudnya, Bang. Nah, tetapi poin yang Abang katakan dia adalah yang utarakan kembali mundur lagi. Kan gitu. Nah, sekarang poin terakhir yang saya ingin, bukan terakhir, yang ingin saya tanyakan ketika Bang Suma pada akhir narasi Abang mengatakan nanti akan ditanya oleh Yesus ketika saya menjumpai dia, kan gitu. Jadi gini, Bang, di dalam kekristenan ketika meninggal tidak akan ditanya lagi apa agama kamu, siapa nabi kamu. Tidak begitu. Mungkin Muslim percaya yang seperti itu. Udah meninggal, ketika meninggal ditanya oleh malaikat, siapa nabi kamu, ya kan begitu, apa agamamu. Yang sudah mati nggak mungkin di dalam kubur ditanyakan, ya. Kalaupun ditanyakan, apakah malaikat tidak tahu selama manusia itu hidup di muka bumi? Kemudian ketika masuk dalam kubur ditanyakan, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu selama dia hidup dia percaya kepada siapa? Saya tidak butuh, saya tidak, apa yang menjadi pertanyaan tidak harus dijawab oleh semua, enggak. Saya mencoba membalik aja pertanyaan itu, ya. Tetapi mari kita fokus. Kenapa Isa yang harus datang kembali? Kenapa mesti Yesus? Kalau seandainya kedudukan Yesus dan kedudukan Muhammad itu, dan Muhammad itu sebagai nabi yang mulia, kenapa bukan dia? Yang mulia itu yang datang. Kalau Anda mengatakan dia datang untuk menyangkal tentang keberdanan Tuhan Yesus, di mana? Di mana datanya? Menurut Islam, menurut Bang Suma, kalau Yesus datang kedua kali menurut iman Kristen jelas dia datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu janjinya
Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Dia menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus dan dia bawa kita ke tempat yang sudah disediakan di surga. Pasti bang, itu keselamatan. Jadi Yohanes 14:6 ayat 6 ini bukan omongan bang. Dia akan menjemput setiap orang yang percaya. Bukan ditanyakan lagi, kenapa kamu menyembah aku sebagai Tuhan? Tidak. Justru dia mengklaim dan mempertegas dia adalah Tuhan yang sanggup membawa setiap orang Kristen pada keselamatan yang kekal. Karena kita di sana akan bersama-sama berjumpa dengan dia, di mana dia yang menjadikan raja, dia yang menjadi raja, dan kita selalu menyembah, memuji, memuliakan dia. Tidak ada bentuk-bentuk kedagingan seperti kawin mawin di surga, tidak ada. Alkitab menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Abang boleh karena kita sudah menjadi warga surga bang. Jangan berkhotbah, aku bilang, tanggapi aja apa yang saya ini bang. Saya nggak butuh khotbah karena saya lebih paham Saya Bible tidak dari mengerti Anda. kalau Anda memilah berkhotbah dan menjelaskan. Enggak, maksud saya gini. Bagaimana sih berkhotbah? Bagaimana sih menerangkan? Anda tidak sedang berkhotbah. Saya inginkan jawaban dari abang nih. Jangan berkhotbah. Saya tidak berkhotbah bang. Saya memberikan jawaban. Jawaban apa yang Anda kasih? Loh itu loh, bahwa orang Kristen ketika meninggal pertama tidak ditanya-tanya lagi apa agamamu, siapa nabi kamu. Kenapa? Karena kita meninggal, kita dijanjikan keselamatan yang pasti ketika kita meninggalkan dunia ini. Oke, saya bantah. Boleh saya bantah? Kita tidak dibakar lagi karena Yesus menjemput kita dan dia datang untuk menjemput kita bang. Itu kan jawaban, bukan jawaban. Saya boleh bantah? Silakan. Oke. Saudara, tolong pakai isi kepala ya. Jangan bentar bang, saya tidak suka begitu. Isi kepala itu tidak harus ditanyakan. Oke, saya tanya pakai otak maksudnya, pakai otak. Dan cara berpikir saya pakai otak. Enggak masuk dia kalau orang berbicara tanpa otak bang. Ketika jadi isi kepala yang diutarakan itulah yang diuji bang. Sabar. Gak usah menyerang dengan cara begitu. Dengarkan saya, dengarkan saya. Usah. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kamu di situ siapa? Saya, setiap orang yang percaya. Nah itu mulai gila kan? Oke, kita uji aja kegilaannya. Kenapa? Perlu begini, saya ulang lagi. Saya ulang Anda lagi. mengajak saya berdiskusi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saudaraku, saya ulang lagi. Saya tidak setuju menggunakan saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau saya balik mengatakan, cuma kan tidak gila. Saya ulang lagi. Oke? Anda di mute, dengarkan saya. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara dengan orang Yahudi atau berbicara dengan orang Kristen? Jawab itu dulu. Supaya saya bisa mewaraskan Anda gitu loh. Jangan gila permanen. Harus saya dudukkan perkara ini dulu. Kalau Anda mau gila permanen, jangan di sini. Tapi kalau Anda mau waras, boleh Anda diskusi dengan saya. Gitu bang. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika Yesus menjanjikan ke rumah Bapa menyediakan tempat, itu Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang Yahudi muridnya atau pengikut Paulus pemakan babi? Silakan buka mic-nya, Anda jawab dengan jujur. Kalau Anda melebar kemana-mana, saya anggap Anda masih belum sehat. Dibuka mic-nya bang, dibuka mic-nya dulu. Buka mic-nya dulu, Anda masih termute. Jangan nafsuan abangku. Jangan nafsuan. Abang yang sudah tantrum di sini. Oke, silakan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang ketiga kalinya. Ketika Yesus berkata dan menjanjikan keselamatan, dia membawa kemudian menyimpan menyiapkan kemudian tempat di surga. Dia berbicara dan berjanji kepada murid-muridnya orang Yahudi atau Kristen pengikut Paulus? Silakan. Oke, saya mau lihat ya, teman-teman. Setiap apa yang disampaikan Bang Suma menghindar dari topik yang dia sudah buat di sini. Saya sediakan dulu. Sekarang dia bertanya tentang Yesus adalah Tuhan. Kemudian dibawa kepada Paulus. Di mana Anda membawa diskusi kita begini model? Anda kan juara dalam berdiskusi antar kampus. Ayo dong, kalau Anda punya kronologi berpikir, punya sistematika berpikir yang bagus. Ini biasa saya turunkan kalau orang kesurupan, udah kesurupan kayak gini biasa gue turunkan lu. Kalau udah kesurupan kayak gini biasa gue turunkan.
Serius. Saya tidak peduli Anda itu pendeta atau pendusta, saya nggak peduli. Karena Anda tidak waras gitu loh, berdiskusi. Anda mengatakan saya mutar. Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Di mana akal sehat saya harus mengikuti itu? Di mana coba akal waras saya mau mengikuti pernyataan saudara yang blow on itu? Di mana? Sementara di situ nyata bagi saya Yesus menjanjikan datang menjemput Bani Israel, bukan Bani Kampret. Gitu loh. Coba kalau Anda mau berdiskusi, jangan tendensius, luruskan dulu, dudukkan dulu perkaranya. Jangan Anda membodoh-bodohi orang di sini bahwa Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Sorry teman-teman, sorry. Jangan, justru karena itulah Yesus datang kedua kalinya, karena adanya Kristen. Anda mengatakan datang untuk menjemput, di mana Yesus menjanjikan itu? Di mana? Yesus tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang Kristen di luar Yahudi, nggak pernah. Jadi tolonglah, Anda sudah jadi senior di gereja. Jangan menggunakan cara-cara gereja di hadapan saya, aku nggak suka gitu loh bang. Ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, jangan pula Anda yang merasa. Makanya saya tanya, di situ berbicara kepada siapa? Kepada saya, kata Anda. Pada saya. Itu ucapan jelas-jelas Yesus untuk muridnya Bani Israel. Kepada kau pula. Yang kedua, ketika Yesus datang, kan tadi saya sudah menjelaskan, ya biar didengar oleh saudara Leo, nanti naik lagi Bang Leo. Saya sudah menjelaskan kepada saudara Yohanes 12 nomor 48. Kenapa Anda tidak konsentrasi di situ? Yesus datang tidak lagi menjadi hakim. Kenapa? Karena yang menjadi hakim menurut Yesus adalah ucapan Yesus pada saat dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan, yang telah aku ucapkan, yang telah aku ajarkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Masa seorang pendeta besar pura-pura nggak tahu? Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman adalah ajaran Yesus, yang Yesus pernah katakan, yang Yesus pernah ucapkan sebelum terangkat ke langit. Gitu loh. Kenapa Anda akan ditanyai? Anda mengatakan Anda seperti di Islam, ditanya siapa Tuhanmu. Iya, memang polanya tidak seperti itu. Di dalam agama Anda memang polanya tidak seperti itu, sahabat. Tapi faktanya Yohanes 12:48 ini, yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan-perkataan yang Yesus pernah ucapkan, apakah akan menghantarkan manusia menjadi Kristen? Tidak kan? Di mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Di mana ajaran Yesus untuk menyembah Dia? Di mana ajaran Yesus untuk ibadah minggu? Di mana ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat? Di mana ajaran itu? Tidak ada, bukan? Dan ketika ia datang akan menemukan saudara Leo dan jemaat-jemaatnya, maka Yesus pasti bertanya, di mana firmanku yang mengatakan jadilah Kristen? Di mana firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Di mana firmanku yang pernah aku katakan jadilah ibadah minggu dan seterusnya? Di mana? Di mana? Yang saya pertanyakan, apa jawaban saudara ketika Yesus menemukan Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperkatakan oleh beliau? Itu yang harusnya Anda bahas, bukan kemana-mana larinya. Jadi saudara Leo, silakan naik kembali. Maaf moderator, saya menurunkan Anda karena Anda terlihat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menyikapi paparan saya. Silakan Anda naik dulu. Saudara Pader dari mana ini? Islam Kristen Bang?
Halo. Oke, mohon izin diturunkan dulu Bang ya. Kita kasih dulu saudara pendeta Leo. Silakan buka kamera. Tanggapin Yohanes 12:48 yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Catat itu dulu. Nah, saya kasih simpul untuk Anda tanggapi. Ketika Yesus datang kedua kalinya, firman-Nya yang menjadi hakim, di mana Yesus berfirman, "Sembahlah aku." Seperti yang Anda ajarkan di gereja, agar orang-orang Jumat menyembah Yesus. Ketika Anda ditemukan Yesus menyembah Dia, dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, solusinya seperti apa? Silakan. Iya. Teman-teman Muslim, ya, senantiasa mengatakan saya sebagai pendeta. Benar. Kini saya menjadi pendeta umat Muslim kalau begitu. Termasuk menjadi pendeta Bang Suma. Ya. Jadi ini Bang Suma, gini ya. Anda sebagai mantan juara diskusi antar kampus, jika saya menyimak apa yang Anda sampaikan, ya, saya tidak menemukan kualitas itu. Maaf kalau saya katakan ini. Kenapa? Topik yang Anda buat selalu lari, ya, dengan penjelasan-penjelasan Anda yang tidak sesuai dengan topik. Artinya Anda menjelaskan tentang bagaimana Yesus memberikan pernyataan-pernyataan ketika Dia masih di bumi. Yesus kan Anda percaya sudah diangkat kan? Pertanyaan, kenapa mesti Yesus yang diangkat? Atau Isa, maaf ya saya menggunakan, atau Isa. Kenapa mesti Isa yang diangkat? Bukankah kedudukan Nabi Anda di Quran sebagai yang termulia? Diangkat karena pada saat itu terancam dibunuh oleh umatnya. No problem, tidak masalah. Anda baca ya, Lukas 22 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu, jika sekiranya mungkin bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuasaan. Kenapa Esensinya bisa? bukan itu Bang. Lah, kan Anda bertanya, kenapa Nabi Isa kenapa Nabi Isa diangkat, bukan Nabi Muhammad? Kenapa Anda Nabi Isa justru bukan gini Bang? Nabi Isa diangkat karena dia ingin dibunuh oleh umatnya. Dia angkat untuk supaya turun menjadi saksi. Dia menjadi saksi bahwa ada di antara orang-orang yang kelak akan menjadikan dia Tuhan. Andalah itu. Nah, maka pertanyaannya, dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menjadi hakim. Jangan kemana-mana Bang. Yang menjadi hakim Abang yang kemana-mana Yesus. Bang. Saya nyatakan Saudara, Abang kemana-mana ya. Saudara, jangan Anda mundur jangan ke sana? playing victim, Bang. Jangan lagi yang playing victim, terangkatnya. Bang. Tema saya ini sudah membantu Anda loh. Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Konsentrasi di situ. Ketika Ia turun kedua kalinya, akan menjadi hakim. Dan yang materi-materi penghakimannya adalah firman yang pernah dia ucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, adakah firman Yesus agar manusia menyembahnya? Nah, itu konsentrasinya di situ. Silakan. Abang yang tidak konsen dengan judul Abang ya. Loh, ini sudah lagi muter-muter lagi. Abang yang kedua kalinya ke belakang. Ya sudah, dia datang kedua kalinya. Sekarang kemudian begini Bang, jangan lu dipotong dong Bang. Landasan pijakan penghakimannya adalah firman yang pernah dia ucapkan. Nah, silakan. Jadi gini ya Bang, yang lari kemana-mana Abang. Fokus itu masih di situ lagi. Sudahlah. Ya karena Abang yang membawa diskusi begini modelnya. Sudah. Kenapa Abang sekarang mundur? Permasalahannya, Yesus datang kedua kalinya, dan yang menjadi hakim dia, penghakimannya berdasarkan kisi-kisi firman yang pernah diucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Muncul permasalahan. Kenapa? Separuh dari penduduk bumi menuhankan dirinya. Anda akan ditanya, apakah ada firman Yesus ketika penginjilan mengajarkan untuk menyembah dirinya seperti yang Anda ajarkan di gereja? Jawab. Gampang itu Bang. Kalau Anda mau mundur, oke kita mundur lagi deh kalau begitu. Kok mundur? Kemana-mana Abang. Jangan mundur. Jadi begini. Yesus sudah ini turun cerita untuk Yesus kedua ketika kalinya. dia turun. Kenapa mundur? Ya, dia turun. Tapi Abang menarasikan
Bergantian bang. Kapan saya bisa ada waktu untuk Kenapa anda tuduh saya mundur? Enggak usah. Iya karena abang kasih judul tentang Yesus datang turun. Sementara abang mengkisahkan dia Yesus turun? lagi masih hidup di dunia ini. Karena Yesus, coba saudara. Nah, jangan bahas tema ini dong bang. Saya kasih anda waktu bicara 5 menit. Itu pertama, yang kedua Tapi bang. sebelumnya anda baca Yohanes 12:48 dulu. Kayaknya anda nggak tahu deh. Kayaknya anda tidak tahu dalil itu. Nggak nyambung. Saya begini paham bang. betul. Anda nggak ngerti Begini dalil bang. itu. Boleh anda baca Yohanes Silakan aja anda 12:48? mengatakan tidak ngerti ya. Coba anda baca Yohanes 12:48 Sekarang bagaimana dulu. kita membuktikan semua itu bang di sini ya? Fokus Yohanes bang pada judul 12:48 anda. boleh anda baca. Kalau begitu anda tidak ngerti dengan judul kamu. Anda boleh baca Kami Yohanes memberi judul tapi kamu tidak tahu dengan judulnya. Anda boleh baca Yohanes 12:48. Konsentrasi bang, fokus bang. Anda boleh baca, bisa baca Yohanes 12:48. Iya, makanya fokus. Ya. Bisa baca Yohanes 12:48. Anda tidak menjawab pertanyaan saya dari tadi. Anda bisa baca Bahkan Yohanes Anda menjawab 12. ketika saya tanyakan, dengar bang. Ketika saya tanyakan, Anda bukan menjawab dari kitab Anda, tetapi Anda menjawab dari Alkitab. Aneh bang. Nabi Isa kan tadi udah aku jelaskan. Anta Iya, jawab aja dari Quran, jangan jawab dari Alkitab. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka? Jadi begini bang, saya bertanya kan, ya, nggak berani dia baca. Saya bertanya, kenapa pertanyaan saya, abang bukan nggak berani, abang yang nggak berani karena karena boroknya di situ dibongkar. Anda dibongkar di borok Anda itu di situ. Borok Anda itu di situ bang. Boroknya Anda itu di situ. Ketika ternyata datangnya Yesus kedua kali berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117, Anda tidak bisa goyang Al-Quran saya. Oke? Nah, ketika dikatakan pola yang dibangun, saya sudah memanjakan Anda nih. Yesus datang kedua kalinya, aku manjakan, bukan Nabi Isa. Yesus datang kedua kalinya. Dia datang untuk apa? Baca Yohanes 12:48. Kenapa Anda lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Selamat sore. Kalau saudara Leo merasa ada di pihak yang benar, silakan minta permintaan. Tapi kalau Anda benar-benar sudah merasa, wow, Bang Suma mengetahui belangnya saya, belangnya agama saya, Anda akan lari dari sini. Anda akan keluar dari komal ini. Tapi kalau Anda masih merasa punya hak jawab, silakan Anda naik ke sini. Tapi ingat, ini bukan gereja, tempat Anda berkarya. Mau sesuka hati Anda, jemaat tidak ada yang kemudian protes. Ini di hadapan Bang Zuma. Ketika Yesus datang, apa yang menjadi tolak ukurnya kemudian? Firman-Nya. Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 12, nomor 48, nomor 49, nomor 50. Itu yang menjadi kisi-kisi penghakiman nanti di akhir zaman. Maka menemukan Anda sebagai penyembahnya, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Kalian mengakrabkan diri melampaui batas. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Maka Yesus kemudian mengembalikan kepada pola firman yang pernah dia ucapkan ketika penginjilan. Ada enggak dia mengajarkan Kristen ketika dia penginjilan? Ada? Untuk sekedar menyebut kata Kristen aja, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itu saudara Edi, kalau Anda masih merasa pura-pura blow on, tidak ngerti penjelasan saya, silakan Anda naik. Tapi kalau Anda sudah tak ada di komal ini, saya yakin Anda sudah paham apa maksud saya. Dan Anda mencoba untuk melarikan diri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ingat teman-teman, beliau Edi ini adalah pendeta besar. Pendeta Edi Leo ini adalah pendeta besar. Boleh Anda cari di YouTube. Beliau punya nama cukup besar. Sekarang sudah tua, tapi dia pernah berjaya.
Ya, teman-teman. Tengok bagaimana dia coba menyembunyikan kebenaran yang ada di Bibelnya mereka sendiri. Yesus datang kedua kalinya. Mau ngapain Yesus? Ketika dia datang mau ngapain? Mau jadi hakim, Pak. Apa dasar penghakimannya? Penghakimannya jelas tertulis ajarannya sebelumnya, Pak. Ketika dia datang dia mengatakan, nanti yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan. Nah, ketemulah Kristen dengan Yesus di akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Yesus? Loh, kok ini aneh? Loh. Sejak kapan saya mengajarkan begini? Makan babi? Loh. Pelihara kuluk? Loh. Ini siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Loh. Ibadah minggu lagi? Siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Di mana saya mengajarkan kalian menuhankan diriku? Aduh, malu aku sama Bapa di surga. Di mana saya mengajarkan ini? Tanggung jawab kalian. Siapa yang tanggung jawab ini? Penyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana kok itu. Cuman butuh ini. Sederhana kok. Cuman butuh ini. Ini yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada pendeta Edi Leo, kalau Anda masih ada di bawah dan Anda ingin naik ke sini, berarti Anda betul-betul tidak paham. Tetapi kalau Anda sudah keluar dari kawal ini, berarti Anda sudah mengetahui bahwa ternyata Bang Suma tahu ya. Kupikir Bang Suma nggak sampai sana ilmunya. Maaf ya. Saya belajar. Saya tidak seperti orang-orang misionaris yang tidak pernah baca Bible. Mereka hanya bermodalkan tekad, niat untuk menyesatkan orang menjadi pengikutnya. Kenapa Rini dikeluarkan? Itu bukannya Lina Tidak Jaya itu. Setahu saya sih itu Lina Wijaya. Kenapa di-kick ya? Yang Rini tadi kalau mau naik silakan, minta permintaan lagi. Saudara Leo langsung terbang kan? Terbang langsung dia. Langsung ke Pulau Kapok. Waduh, bahaya Bang Suma, ternyata tahu dia sampai di situ ya. Gimana dong? Maafkan aku jemaat-jemaatku, aku nggak bisa bertahan. Nah kan gitu. Harusnya tadi diizinkan dulu. Jangan langsung dikit. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Iya Bang. Maaf Bang, salah pencet tadi Bang, kepencet. Dilanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, iya Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore.
Semangat sore. Selamat sore. Iya, sore. Katolik Protestan, Bang. Permalim doa, Bang. Permalin. Ya, ada yang ingin disampaikan? Apa sih istilahnya keuntungan sama orang abang bahas-bahas kayak gini? Terus hubungannya dengan Anda sendiri apa? Ya aku nanya itu tadi, makanya naik. Ya sama, pertanyaan saya untungnya juga Anda menanyakan itu apa, sedangkan Anda adalah permalin? Atau malu ngaku Kristen? Saya permalim, kenapa rupanya? Saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama. Yesus bagi Anda siapa? Kalau bagi umat seluruh manusia, Tuhan. Bagi Anda, tuyul. Saya nggak tanya orang lain. Saya permalim, Bang. Ngerti tidak permalim? Iya, Yesus bagi Anda siapa? Saya permalim. Tahu nggak permalim itu? Bagi Anda Yesus itu siapa? Ya itu Tuhan orang Kristen. Bagi Anda? Urusanmu sama aku apa? Aku permalim dari bilang, bujang enam. Biasanya karena takut atau malu ngaku Kristen. Jangan enam malu. Sip babami. Jangan enam. Bodat. Jangan enam. Baluap. Jangan enam cuma. Gila, apa hubungannya kalau kau permalin kampain naik ke sini? Gila kau kan? Malu kau kan? Aku bermalin. Terus ngapain kau naik ke sini? Udah malu kau rupanya ngaku Kristen. Itu ndak ada, sekarang kita cari. Buka. Halo, semangat sore. Halo. Dan hari ini gimana tadi? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Selamat Iya, sore, halo. Bang Juma. Assalamualaikum. Sore. Waalaikum. Aja, Bang. Iya, ada yang ingin disampaikan? Saya pernah dengar itu, Bang Juma, tentang tema yang ada di atas itu. Cuman sedikit agak-agak lupa juga. Nah, coba deh. Biar lebih banyak orang tahu juga, termasuk saya yang pernah tahu tapi lupa. Halo, semangat sore. Halo. Salah Andre bro, salah Andre. Menraseng kok teh. Gasi. Iya. Oke, siap. Ini Elvina kenapa ya? Pertadin atau apa ini? Kok? Halo, dari tadi minta permintaan. Iya, Katolik Protestan. Saya sore Muslim, juga. Saya Muslim. Oh ya? Kan? Iya. Ini saya mau bertanya aja, Bang Juma. Istri saya kan mualaf saya. Iya. Jadi kan saya bertanya sebentar.
Halo, selamat sore. Bang Handi tadi langsung di smash itu Pak Pendeta Leo. Coba ditahan dulu. Halo, selamat sore. Halo. Lintang Songo. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, silakan. Semangat sore. Dari mana ini, Bang? Katolik, Protestan? Hei, bodat. Ditanya naik, giliran di atas diam-diam baik. Dasar anak lahir dari tanah sengketa ya begini, nggak dadap. Oke teman-teman sekalian, ya tadi kita dengarkan ya bagaimana seorang pendeta besar tapi kecil, besar badannya, besar kepalanya, kecil otaknya, membahas tentang tema ini. Ya pasti dia nggak bisa menjawab, makanya dia tertawa di akhir itu kan, dia tertawa kan, dia tidak sanggup. Akhirnya dia punya loncatan berpikir mau lari kemana ini ya. Dia malah mau lari kan. Setelah jelas saya paparkan berulang, selalu dibilang kenapa mundur lagi, kenapa begini, padahal dia tahu gitu loh. Dia tahu, dia ngerti maksud saya itu apa, dia ngerti. Takut kehilangan jemaat. Makanya kemudian dia tidak ini lagi, makanya dia tidak bertahan di bawah untuk minta nagih. Karena waduh bahaya ini, Bang Suma sudah tahu ternyata. Mau kemana kira-kira coba? Halo, semangat sore. Semangat sore. Joniansa, Saudara Gofur. Namanya Gopur, gambarnya nggak sesuai dengan nama. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, dari mana? Ini Muslim, maaf ya. Iya, dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Semangat sore. Semangat sore. Sore.
Woi, anak kuntil. Semangat sore. Sahabat Wawan, syukran. Selamat bergabung kembali. Halo. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk siang hari ini sampai sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk kita semua, sehingga kita bisa menjaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai murtad, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai murtad, jangan sampai murtad. Kenapa? Tengoklah tadi ya, untungnya dia diturunkan oleh Bang Handi. Kalau tidak kita bisa kuliti pelan-pelan. Dia sudah dia sudah masuk dalam perangkap saya yang terkait Yohanes 12:48 itu. Ya, harusnya tadi jangan diturunkan dulu. Biarkan dulu dia bermain dengan narasinya sendiri. Begitu juga saudara saya moderator, jangan terbawa suasana. Jangan terbawa suasana ketika saya debat. Saudara-saudara yang panas begitu tidak tahan mendengarkan, langsung diturunkan. Karena pendeta Edi Leo itu pendeta besar, teman-teman. Boleh kita mainkan narasinya dulu baru diturunkan. Makanya saya suruh dia naik karena beliau salah satu pendeta yang cukup dikagumi pada masanya gitu ya. Halo, semangat sore. Halo. 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 Teriakan maut itu di dalam ilmu bela diri, teman-teman sekalian. Ini jarang dipelajari di ilmu bela diri nih. Di aliran saya itu ada teknik untuk memecahkan gendang telinga. Kenapa sih? Iya, memang begitu. Jadi pada saat kita komite atau tarung bebas, itu ada suara yang kita pakai untuk neriak di kupingnya sampai kupingnya itu pecah gendangnya, bahkan bisa sampai keluar darah. Nah, pada saat itu terjadi dia sudah oleng. Nah, itu ya, jangan sampai saya gunakan ilmu itu di sini, bisa pecah ini HP dan juga HP di rumah Anda itu bisa meledak. Woi. Saudara-saudara juga harus tahu ya bahwa selain saya sebagai seorang apologet, saya juga itu adalah pendidik dari segi bela diri. Jadi kalau saya agak mungkin agak kasar menurut pandangan saudara, itu karena sudah kebiasaan di dojo ya. Terkadang saya tidak bisa membedakan tergantung situasi hati. Jadi kalau misalnya saya ada teriak kayak gitu, itu anggap biasa aja. Itu Bang Suma lagi melampiaskan kekesalannya atas keadaan yang terjadi di Komal. Biasa aja itu. Biasalah itu kan. Yang bermain di sini kan Bang Suma ya. Yang bermain di atas sini kan Bang Suma. Jadi ikuti aja iramanya. Jangan dinilai, wah Bang Suma ini ternyata begini. Nggak usah lah, ikutin aja. Yang jadi masalah ini teman-teman kita nih yang bikin saya pusing. Udah dibilang jangan minta, permintaan minta terus. Udah gitu naik, ditanya, dipanggil, diam. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Maaf, saya Muslim Bang, Muslim. Siap.
Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada sih bang, cuman salah tekan tadi bang. Oke. Baik saudaraku, baik. Itu yang banyak yang dialami itu salah tekan gitu. Banyak yang alami salah tekan. Bruce Lee. Jarang saya temukan di bela diri lain ada teknik itu, jarang. Termasuk jurus gigit kuping juga ada. Oke ya teman-teman, kalau sudah ada lagi saudara Muslim, saudara Kristen kita tutup ya. Yang ada cuma saudara Muslim soalnya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, Katolik Protestan. Dan rakatuak mure. Den rakatuak tae mo. Lai rok ngasang miano, nangiro asang Paulus. Tae mo tawata kita le. Kusangan ini ngasang bom-bom. Ya minta kusangan, aku cocok dulu kata salah. Pakai mandiok bom-bom. Iya, sana pisik mure. Oke, makasih sampun kasih. Waalaikumsalam. Itu bahasa Thailand pinggiran teman-teman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Salam dari Malaysia. Oh, Malaysia. Ibu kenapa? Ada apa? Semangat Bang Kenapa? Zuma. Iya, semangat Ibu, makasih. Kasih. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian. Halo, selamat sore. Semangat sore. Iya. Semangat sore. Nyoba salah tekan nih bang. Oh iya. Oke, Abang, makasih Bang ya. Siap. Aduh, mata saya bermaksiat hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah bahwa kita memang harus dituntut banyak bersabar gitu ya. Harus bersabar, ya harus banyak-banyak beristighfar. Saya juga mengakui diri saya manusia biasa gitu ya teman-teman. Kalau saya terpancing kesal, emosi itu biasa ya. Apakah saya kesal? Iya, halo juga. Halo. Gimana Bang? Malaysia. Dari Katolik Protestan. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Ini anak babi. Nggak lucu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Waalaikum. Kamu ini. Kata Pak RT. Barusan dia telepon. Ayamnya tetangga lu hilang. Bang Juma. Apa? Saya berada dalam kegelapan ini tidak apa-apa. Oh, kurang ajar, kirain mau ngapain. Ini? Iya, nggak apa-apa. Nggak kan? Iya. Takutnya. Coba abang terangkan coba. Ya. Saya berada dalam. Tunggu.
Hai guys. Salam kenal guys. Oke, jadi gini kawan. Jadi gini. Cipta langit dan bumi, mengutus utusan ke bumi. Ketika utusan yang turun ke bumi ini menjalankan misi, iblis mengajarkan manusia untuk menuhankan utusan Tuhan. Utusan Tuhan ingin dibunuhnya, sehingga Tuhan menyelamatkan kembali utusannya untuk turun ke bumi kembali menjadi saksi atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang menuhankan dia. Mulanya kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini kuncinya itu di situ. Saya bacakan boleh? Silakan. Oke. Kata Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda tangkap nggak itu? Anda tangkap nggak penjelasan Yesus itu? Sedikit bang, sedikit tangkap. Apa maksudnya? Nah, coba ulang. Nah, itu karena baru sedikit yang saya tangkap. Coba sekali lagi, Bang. Ulang lagi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nomor 49. Situ aja dulu, itu aja dulu. Nanti kalian sudah berat nanti. Nah, apa yang Anda tangkap di situ? Ya, intinya itu kita harus mengikuti Yesus, Bang. Ya. Iya. Bukan perkataan yang lain. Perkataan yang lain seperti apa? Intinya ya seperti yang dia katakan harus kita ikuti. Karena perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya, kan? Iya. Oke. Singkat cerita, Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Turun. Ketemulah dengan saudara Adam. Adam ketemu dengan Yesus nih. Kita lihat dulu dari jauh, yang ganteng mana, Yesus atau saudara Adam? Oh, ternyata Adam jauh lebih ganteng. Nah, setelah ditanya Adam, siapa rupanya yang mengajarkan engkau untuk menyembah aku? Adakah firmanku dulu waktu saya datang di bumi memerintahkan orang-orang untuk menyembah aku? Adam, aku tengok kau makan babi. Siapa yang mengajarkan itu? Adam, aku lihat ucapmu yang tidak ada uratnya itu tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan itu? Sedangkan aku datang untuk mengingatkan kepada kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan dulu ketika aku datang penginjilan di tengah kaumku Bani Israel. Kau menyembah aku di hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Itu yang ngajarkan kamu. Perkataan siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur hukuman penghakiman hari ini adalah perkataanku yang pernah aku ucapkan. Sementara saya tidak pernah mengucapkan ucapan sembahlah aku, makanlah babi, janganlah bersunat, ibadah Minggu, Natalan. Aku nggak pernah mengatakan itu. Itu firman dari mana kau dapatkan, wahai Adam? Kenapa kau menolak perkataanku yang dulu? Silakan. Jawaban Anda kira-kira apa ketika ditanya Yesus? Kenapa inti pertanyaannya kan kenapa saya tidak sunat? Kenapa Anda menyembah saya, kan? Karena dia satu-satunya jalan yang benar. Di mana firman saya pernah mengatakan aku jalan, aku tujuan? Itu di Yohanes kan, saya pikir mungkin abang sudah tahu.
Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku jalan. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan. Nah, bukan. Terus kenapa kau menganggap aku jalan, tapi kau anggap aku Monas? Aku hanya jalan menuju Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Kenapa kau jadikan aku Monas? Maka aku datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang mengatakan aku ini Monas, padahal aku hanyalah jalan menuju Monas. Makanya kalian tidak sampai ke Monas, karena kalian menganggap jalan ini Monas. Dan sampai kepada Bapa. Makanya kalian tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, karena kalian tidak sampai ke Bapa. Kalian hanya di jalan mutar-mutar, lalu mengatakan kami sudah sampai ke Bapa dengan kami menyembah Yesus. Yesus datang untuk yang kedua kalinya akan bertanya seperti itu, karena itu yang diucapkan dia kan di dalam Yohanes 12:48 tadi. Silakan. Belum mengerti juga? Belum sih, tapi saya coba. Ini kan begini Bang Juma, toh. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, memang dia di situ tidak ada diterangkan secara terang bahwa saya ini Tuhan, kata Yesus, kan tidak ada. Toh, kata-kata saya ini Tuhan, tidak ada kata-kata bilang sembahlah saya, aku sembahlah saya, itu tidak ada juga. Tapi di dalam Alkitab juga tidak ada secara terang Yesus bilang saya bukan Tuhan. Ada. Tunggu dulu, belum selesai nanti di abang saya toh. Di dalam situ juga tidak ada bilang saya ini bukan Tuhan. Ada yang berkata ada yang berkata kamu anak Allah, ya kan, kamu Mesias. Maaf, Yesus bilang kenapa yang kamu katakan itu benar, ya kan? Jadi dia tidak membantah. Oke, di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Yohanes 17 nomor 3. Aku bukan Tuhan. Apa katanya? Hidup kekal masuk surga itu adalah ketika mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ketika dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Satu-satunya itu maksudnya apa? Satu. Nggak ada lagi yang lain. Terus Yesus sebagai apa? Bagaimana kalau saya mau bilang dia itu berbicara untuk dirinya sendiri? Bagaimana ceritanya? Sementara dia mengatakan waktu yang sama, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus dia dikenal sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai utusan, itu tahu. Terus kenapa dituhankan? Ya, kenapa dituhankan? Begini kalau menurut saya Bang Tom, orang-orang berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri, memang orang berkesimpulan, ya kan, setelah dia mati, setelah dia naik ke surga, orang berkesimpulan bahwa dia itu Tuhan. Sebelumnya dia orang-orang berkesimpulan sebelum dia mati itu dia itu utusan. Nah, kan begini, di dalam Alkitab, ya toh, dia terlalu banyak juga kata-kata yang bahwa dia itu sudah duluan lahir. Contoh salah satu, dia ada sebelum Adam ada. Terus di kejadian ada kata-kata marilah kita jadikan, ya toh, waktu dia menciptakan Adam ya. Marilah kita di situ ya bicara dengan siapa? Bang Juma, coba. Marilah kami, bukan kita.
Masa? Marilah kami. Iya, iya. Besel menu. Marilah. Paket matinu. Gambar kami, rupa kami, bukan kita. Berarti orang yang terjemah itu salah dong. Ya dong, kan kemarin kita udah bilang Galatia 3:13 yang ditulis oleh menurut saudara Rano Karno itu kan. Anda sendiri yang mengatakan orang salah ini mabuk. Kenapa? Di Kejadian juga salah. Di situ kata kami bukan kata kita. Nah, sekarang coba Abang lihatlah. Sekarang begini. Tunggu dulu. Lihat dulu. Iya, terjemahannya begitu. Kita, padahal kita dengan kami itu berbeda. Tahu. Tapi bahasa Makassar kita itu kami. Kami dengan kita itu berbeda. Kami itu tunggal. Kalau kita tidak bisa tunggal. Kalau kami bisa tunggal. Gitu. Nah, ketika Anda membawa Kejadian 1, kan Yohanes 12 tadi yang menjadi tolak ukur penghakiman nanti ucapan Yesus atau ucapan siapa? Menurut Yohanes 12:48. Maksudnya begini toh, saya di Yohanes saya ikut, oke. Maksudnya saya percaya itu Yesus yang katakan, ya toh. Tapi yang di Kejadian juga saya percaya Allah yang katakan itu. Maksudnya kata-kata itu maksudnya apa? Marilah kami atau marilah kita itu apa, Bang? Dia bicara dengan siapa? Dia bicara dengan dirinya sendiri. Kalaupun kami, marilah kami. Nah, Abang bukan kita. Bukan dikatakan mari, baiklah kami, menjadikan, menciptakan. Bukan marilah kita, marilah kita, mari sirami. Marilah kami. Tapi saya baca baiklah kita, Bang. Iya, itu terjemahan karena menggiring manusia supaya menganggap Tuhan itu banyak. Itu kerjaan kalian itu memang. Tipu-tipu lagi. Lu kok tipu-tipu sekarang? Tuhannya Yahudi ada berapa? Tuhannya Yahudi dulu. Oh, Yahudi nih. Ya kan Kejadian tadi ke bawah. Kitabnya orang Yahudi itu kan. Nah, satu. Terus kenapa kamu mengartikan kami di situ kita berarti jamak? Terus apa hubungannya dengan Yesus? Tidak, saya mau bilang orang itu dia bicara dengan siapa? Adakah orang lain? Ketika sama seperti Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah melibatkan Roh Kudus, melibatkan malaikat Jibril. Kami yang mewahyukan kepadamu. Qul nazzalahu ruhul Kudus. Berarti yang cerita di Kejadian itu dia melibatkan siapa selain dia, Bang? Melibatkan malaikat tentunya. Emang malaikat bisa menciptakan manusia? Bukan malaikat manusia ikut menciptakan. Malaikat diperintahkan kemudian oleh Allah mengambil tanah di bumi. Betul? Mana di Alkitab? Di kitab Kejadian 3. Kejadian 3 itu sangat jelas itu. Bagaimana malaikat kemudian diperintahkan, bagaimana kemudian cakrawala, bagaimana kemudian awan, bagaimana embun yang berasal dari bumi naik ke atas di cakrawala di atas, lalu kemudian dibentuk oleh Tuhan menjadi Adam. Abang, mana dalilnya? Bukan, coba. Ya Allah ya Karim, baca Kejadian 3. Baca Kejadian 3 mulai bukan ayat. Saya di kegelapan ini saya tidak. Nah, itu nanti aja kau pelajari, nanti di Kejadian 3 nanti setelah itu pelajari. Jadi besok atau lusa kau naik lagi ke sini. Oh benar Bang Suma. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan kata kami, terkadang Tuhan itu untuk mengagungkan dirinya, kemudian terkadang Tuhan melibatkan makhluknya. Tapi dalam hal proses penciptaan ya, bagaimana malaikat kemudian diperintah untuk menyampaikan firman, bagaimana malaikat diperintah untuk mencabut nyawa, bagaimana Tuhan memerintahkan kemudian makhluknya berupa malaikat untuk mengatur apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri.
Tapi pada saat ada perintah untuk menyembah, tidak pernah Tuhan mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah. Tidak pernah Tuhan mengajarkan sembahlah kami, tapi selalu mengatakan sembahlah aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapan kami. Tidak ada itu. Tidak juga dengan akulah Tuhan. Tidak dikatakan kamilah Tuhan. Seperti itu. Itu yang Anda harus tahu. Jadi kembali kepada tema kita, Saudara Adam. Kuncinya penghakiman itu ada di Yohanes 12:48. Ketika Yesus datang kedua kalinya, yang menjadi tolak ukur penghakimannya itu adalah ucapannya ketika dia turun ke bumi. Turun ke bumi dan mengajarkan kemudian kepada Bani Israel sesuai dengan ucapan beliau. Begitu, Bang. Iya, maksudnya begini, Bang Tong. Yang Yesus ajarkan selama dia di bumi sebetulnya kan tidak terlalu ribet amat, ya kan? Di situ kan dia cuman menceritakan tentang kebaikan, tentang kasih, ya kan? Menyembah dirinya ada nggak? Ya kan? Dia firmankan. Dia tidak bilang menyembah, tapi siapa yang mau ke surga dia bilang ikut aku, ya toh. Kan dia cuma bilang ikut begitu. Bukan bilang sembah aku kan, tapi ikut Pak Jokowi dengan sembah Pak Jokowi sama nggak? Beda lah. Ya, beda. Sembah itu seperti apa? Coba Abang jelaskan. Iya, seperti yang Anda lakukan. Kalian menganggap Yesus itu pencipta Tuhan yang turun ke bumi. Sembah. Anda sembah dari kata hamba. Kalian menghambakan diri kepada Yesus. Kalian menganggap Yesus itu Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia, layak menerima penyembahan. Kalian menganggap diri kalian hambanya Yesus, anaknya Yesus. Kan gitu. Nah, ketika Yesus datang, gak usah terlalu jauh. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menghilangkan dirinya? Itu dulu. Tidak ada dia bilang sembahlah aku. Ya enggak ada. Terus kenapa disembah? Kenapa dituhankan? Tapi dia bilang apa yang saya katakan harusnya diikuti semua, ya kan? Nah, itu betul, itu pintar. Nah, sekarang ucapan Yesus yang Anda ikuti sehingga Anda menjadi Kristen itu yang mana? Mengikuti kata-kata dia itu bukan sembah, Bang. Bukan toh. Enggak, maksud Tuhan Anda berapa? Satu. Iya. Yang mana Tuhan Anda itu? Sang Pencipta. Siapa namanya? Nama Yahweh. Yahweh. Ya kan? Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, bukan. Pintar, sudah mulai pintar. Yesus sendiri. Yesus sendiri ketika kemudian ke sinagoge menyembah kepada Yahweh tadi kan? Betul. Mau berdoa kepada Yahweh kan? Betul. Yesus kan manusia, Bang. Berarti dia bukan itu. Yesus itu dia dikenal sebagai manusia supaya dikenal oleh manusia. Oke. Itu kan nama untuk nama manusia. Sekarang coba diperdalam dulu pemahamannya terhadap Yohanes 12:48. Ngambang kita kemana-mana kalau enggak dipahami itu. Coba Abang baca sekali, Bang. Sekali lagi. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku. Aku tidak menolaknya. Aku menerima perkataannya, ya toh. Oke. Dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Iya. Nah, ketika Yesus intinya di ayat begini, Bang. Intinya di ayat itu, ya toh, mendengarkan Yesus, mengikuti kata-katanya, ya toh. Nah, yang mengikuti dia, itulah
kalau kita ikut dia berarti kita masuk surga, toh? Karena itu sebagai meterai atau syarat lah ya toh, syarat dari kata Yohanes itu, dari apa ayat itu. Ketika Yesus ke sinagoge, kita kemana? Kalau Yesus ke sinagoge, kita ke gereja lah. Sinagoga jauh. Katanya mengikuti. Iya, kalau dekat, saya pergi juga dari sini ke Israel. Israel pun lagi perang sekarang. Iya, maksudnya kan kalian bisa bikin sinagoge di Indonesia ini. Jangan bikin gereja. Iya juga ya. Iya, gereja bisa kalian bangun. Kenapa kalian tidak bangun sinagoge? Di dalamnya tidak ada patung. Di dalamnya tidak ada meja, tidak ada kursi. Di dalamnya tidak ada gambar-gambar. Di dalamnya tidak ada perjanjian baru. Di dalamnya tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Di dalamnya tidak ada paha terbuka. Di dalamnya tidak ada pemakan babi. Di dalamnya tidak ada kulub. Iya betul. Kenapa tidak bikin rumah ibadah sinagoge? Di sinagoge kan tidak ada perjanjian baru, ya toh. Nah itu. Kenapa tidak bikin seperti Yesus, kan katanya pengikut. Makanya ketika Yesus datang, dia mengatakan bahwa yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapannya. Betul, tapi kan begini bang, toh, ya toh. Yesus datang itu penggenapan hukum Taurat. Yang mana lagi? Abang percaya tidak? Iya, itu penggenapan Al-Quran juga. Al-Quran juga mengatakan itu. Dia datang untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim. Bukan, Yesus datang itu untuk penggenapan hukum Taurat, itu. Iya, karena setelahnya tidak ada lagi nabi yang datang ke tengah Bani Israel. Betul. Berarti dengan kesimpulan, itu hukum Taurat ini belum sempurna. Dan hukum Taurat tidak berlaku secara universal seluruh umat manusia. Kalau rencana pembebasan Allah itu cuma untuk Bani Israel, terlalu kecil lah pandangan kita untuk melihat Sang Pencipta, ya toh. Baru kita ini. Ya, makanya Nabi Muhammad datang. Nah itu makanya Yesus datang, Nabi Muhammad datang, ya toh. Kan begitu sepakat kita kan. Iya, Yesus datang untuk menjelaskan nanti bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu betul. Betul. Kenapa kalian tidak ikuti Nabi Muhammad? Ya udah terlanjur, Muhammadnya datang terlambat. Ya kapal sudah berangkat lah. Lah sekarang kan masih ada waktu, kamu belum mati. Ajaran Nabi Muhammad masih utuh di tengah-tengahmu. Kenapa tidak ikut? Soalnya kita udah sampai tujuan lebih dulu gitu kan. Kalau Muhammad datangnya tidak terlalu jauh dengan Yesus, mungkin kita ikut Muhammad, kan begitu simpulannya. Gitu. Mulai ngaco ini. Bukan kan ngaco. Ajaran Nabi Muhammad sampai di Anda hari ini. Ajaran Yesus tidak ada yang sampai ke Anda hari ini. Yang sampai ke Anda hari ini adalah ajaran Paulus. Mana ajaran Yesus untuk ke gereja? Kan udah aku bilang tadi, nggak ada. Ajaran Yesus untuk makan babi mana? Nggak ada. Ajaran Yesus untuk jangan bersunat mana? Nggak ada. Ajaran Yesus untuk mengkitabkan perjanjian baru mana? Nggak ada. Begini bang. Jadi tidak ada ajaran Yesus yang sampai sama Anda. Ajaran Yesus, ya tahu. Ajaran Yesus juga tidak ada dibilang dia harus sunat. Tidak ada kata-kata yang mana kata-kata yang keluar dari mulut dia bahwa kalian harus sunat gitu. Lukas 16 nomor 17. Nggak hafal pula kok bang, coba bisa bang baca sebentar. Lebih mudah bumi langit lenyap daripada setitik dari Taurat dibatalkan. Oh itu lain soal bang. Beda. Kenapa bisa? Betul. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik Taurat hilang. Betul itu. Taurat itu kita kan udah pernah bahas sebelumnya, hukum Taurat. Terus kenapa Kristen
menggampangkan menghilangkan Taurat, sedangkan Yesus mengatakan lebih mudah langit lenyap daripada Taurat lenyap. Tapi kenapa Kristen sangat mudah menghilangkan Taurat? Ayo, Yesus mengatakan lebih mudah langit ini lenyap loh daripada Taurat lenyap. Tapi Kristen dengan gampangnya menghapuskan, membatalkan semua Taurat. Hanya dengan dibaptis, udah Taurat habis. Nggak ada lagi. Makan kali boleh, sunat nggak boleh, mingguan boleh, nyembah Yesus boleh, Natalan boleh. Kenapa bisa Anda membatalkan sementara lebih mudah langit ini lenyap daripada melenyapkan satu titik dari Torah? Ini bukan satu titik lagi kalian hilangkan, semuanya kalian hilangkan. Kata-kata itu kalau mau analisa kasarnya nih Bang toh. Kata-kata Yesus saat itu untuk menghormati tua-tua Yahudi. Sebetulnya begini. Pandai-pandainya memang ini pengikut Paulus memang. Bukan begini Bang. Sudah dididik, terlatih. Begini Bang Juma, ya toh. Musa ada dan Musa itu sebagai nabi. Kenapa dia sebagai nabi? Musa itu karena dia disiapkan untuk Yesus juga. Ya toh. Disiapkan untuk apa? Untuk apa? Yesus disiapkan untuk apa? Musa jadi nabi itu untuk persiapan kedatangan Yesus. Di mana di ajaran Musa membahas Yesus itu di mana? Cuman saya tidak buka Bible, tapi Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, Keluaran. Di mana lima ini membahas Yesus? Dimanapun itu saya belum hafal. Ini ajaran Edis. Edis itu begitu, kalau ditanya di manapun itu baca aja di semua Injil kata dia. Bukan. itu ajaran Edis itu. Begini Bang. Kenapa saya bilang begini? Ya, yang pertama, hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa. Terus Musa ini kenapa dijadi nabi? Misinya cuma satu, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah supaya bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan dengan Abraham, kan begitu. Terus jadi hukum Taurat, hubungannya begini. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Nah itu pintar. Jadi walaupun saya punya gereja sekarang, untuk apa saya simpan? Untuk apa saya ikuti hukum Taurat itu? Kan saya bukan misi pembebasan bangsa Israel, kan begitu. Nah itu kan dari bilang kan Yesus datang menghakimi berdasarkan firman. Begitu saudaraku. Nah itu pintar. Terus jadi di Yohanes itu Bang, kan intinya di situ, kalau kita mengikuti kata-katanya, kita masuk surga. Itulah hakim kita di akhir zaman jika Yesus turun ke dunia. Nah, mana kata-katanya supaya kita menyembah dia? Mana? Berat kali dari tadi tanya. Dia bilang Tuhan itu hanya satu, ya kan? Nah, siapa itu? Yahweh lah. Elohim. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Gitu loh. Tahu, kalau ditanya tahu, paham, tapi giliran ini nyembah Yesus di gereja, makanya kalian diusir. Kan begini. Gimana lagi? Ya toh? Bang Juma presiden. Ya toh? Contoh nih. Ada anak Bang Juma. Ya toh? Saya pengusaha, mau minta proyek di Bang Juma. Saya ke rumah Bang Juma. Ada anak Bang Juma, saya hormat lah sama anak Bang Juma biar cari muka dikit, biar
Cari muka. Cari jahat kali niatnya ini. Jahat kali. Jahat kali niatnya. Jahat Bukan. kali. Jadi kesimpulan maksud saya begini. Karena Yesus terus anak saya bilang gini, bahwa begini. Anak saya bilang gini. Yesus Tunggu. Dipanggil nih Yesus sama Bapak. Yesus sini. Ini orang kau yang ngajarin kalau kau itu Bapak. Enggak, Pak, memang dia agak rada-rada aneh. Masa dari kemarin dia datang terus dibilang gini sama aku, Bapakku yang datang dalam rupa 2 natur. Aku adalah pengikut. Gila memang dia, Pak. Ya udah usir dia dari sini. Ada gilanya memang itu. Masa dibilangnya kau itu adalah Bapak? Iya, Pak. Dibilangnya aku juga Bapak. Yang sedeng-sedeng. Jangan-jangan kau yang pernah ngajarkan. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Bapak pasti tahu kalau aku pernah ngajarin itu. Bapak kan maha menyaksikan, maha melihat. Gak pernah sekalipun aku ngajarkan. Memang dia gila ini orang. Karena dia nggak bisa menjalankan perintah Bapak. Makanya dia itu jadikan saya sebagai temannya. Disebut-sebutnya di depan orang. Aku ini pengikut Yesus, aku ini pengikut anak. Padahal aku nggak kenal dia. Coba periksa notnya. Itu kena bisul ujungnya karena dia tidak pakai celana dalam, nggak kulup. Dia pakai kulup. Kulupnya kena rosleting. Hantam, lemparkan ke neraka, Pak. Begitu. Jadi kesimpulannya, saudara masuk neraka. Siapa yang bilang? Yesus. Enggak lah. Yesus, Yohanes 12:48. Abang tahu tadi pagi saya lapar. Ya toh? Ya kan? Terus tidur. Ada warung di depan situ. Penjaganya tidak ada, terus saya masuk, saya makan. Toh? Saya ambil sendiri memang, tapi saya ada uang. Nah, terus datang orang itu tidak bertanya dulu apa, dia langsung tampar. Nah, Yesus bilang kalau tampar pipi kanan, kasih juga yang satu. Nah, sudahlah saya makan. Untung begini. Untung dia datang, orang itu datang, saya sudah selesai makan, dia langsung tampar. Nah, saya kasih lagi satu. Saya ingat kata-kata Yesus kan. Nah, ditampar lagi. Tampar pipi kiri, kasih juga yang di kanan. Nah, kasih lagi, dia tampar lagi. Nah, terus 1 poin, toh. 1 poin. Mengikuti kata-kata Yesus. Berarti jika ini dicontoh. Ini bisa dicontoh sama orang Kristen, bisa makan orang punya, nggak usah ditanya orangnya, kan gitu. Tapi kan saya ada uang, itu warung, siapa suruh dia buka warung, buka pintunya, dia tidak jaga 24 jam situ. Iya kan? Nah, terus tapi dibayar. Yes. Ya bayar, orang udah siapkan uang, kan saya tidak ada. Terus apa katanya setelah dibayar? Apa katanya? Yesus juga tahu itu. Dia bilang, Pak, saya minta maaf ya. Nah, saya bilang tidak apa-apa, kan? sebab besok kesini lagi ya, Pak. Aku tampar pakai tutup kunci. Iya. Nah, jadi dari judul abang ini, ya toh. Dari judul abang ini tadi pagi saya sudah lakukan satu hal, ya toh, apa yang dikatakan. Tampar satu, kasih juga satu, ya sudah. Tapi menyembahnya ada nggak? Sembah itu saya belum terlalu paham apa itu kata-kata menyembah. Maksudnya Anda menuhankan dia. Anda menganggap dia satu hakikat dengan Bapa Elohim. Iya, apapun itu, intinya orang berdosa. Begini. Apapun itu. Aduh. Intinya apa yang dikatakan saya lakukan. Nah, Iya, oke. Jadi besok mau pergi lagi makan di warung itu. Tapi belum ada yang kasih saya koin ini, bagaimana besok mau makan? Besok istirahat lah. Coba lah kasih kawan, jangan cuma nonton 1.900. Kasih koin teman-teman, biar besok ditampar lagi dia. Biar saya besok kan modal untuk kesana lagi. Makan di sana. Oh iya, itu udah dikasih tuh, udah dikasih koinnya. Masa 1.000 cuman kasih 46 pelit kali. Memberi itu masuk surga, teman-teman.
Masa satu koin nggak ada kan agak aneh kan? Itu udah dikasih pun Terima kasih ya, terima kasih, berkat sehat selalu ya teman-teman. Besok divideokan ya. Bilang, Pak, tunggu jangan ditampar dulu. Aku videokan dulu nih. Aku videokan dulu mobil. Boleh nggak aku ditampar pakai tutup panci aja, Pak? Langganan kita. Aduh, Bang Rosa. Masuk langgan generasi hancur sudah. Kayak gitu Ya, rupanya jadi ya. begitu teman-teman. Ya toh. Iya, Jadi kasarnya begini Bang Juma toh. Iya. Saya tidak mencuri, itu kan ajaran Yesus juga ya toh. Dan mencuri berdusta. Tapi kata-kata yang menyembah itu saya belum terlalu paham sembah seperti apa. Menghakikatkan, menyetarakan Yesus dengan yang Anda sebut Yahweh itu. Gitu. Oke. Ini agak berat ini. Oke, mungkin sebentar malam jumpa lagi kita, saudara Adam. Kalau mau gabung sebentar malam boleh. Oke, siap. Masih judul Nanti, ini kah? Nanti kita tanya sama teman-teman kita. Yang penting sebentar malam Bang kesini, nanti disiapkan koin satu mawar. Gas. Oke. Semangat Bang Adam. Thank you Bang. Semangat Bang Adam. Semangat biar modal masuk warung besok. Tapi ditampar lagi? Nggak apa-apa. Yang penting kan jangan dibalas Bang. Oh gitu, ya sudah. Makan di warung mana? Biar ku telepon orangnya kasih tampar pakai ini. Pakai apa? Kuda. Ada di depan ini warung Padang, tapi kayak orang jualnya kayak bukan muka Padang. Mungkin Makassar, mungkin kayak orang Makassar. Keren ajar. Enggak dong. Keren ajar. Enggak dong. Bukan. Mana ada? Mana orang Makassar menampar aja? Enggak dong. Orang Makassar begitu Anda masuk makan, Anda makan satu piring dikasih satu baskom. Gitu. Iya. Jual nasi Padang tapi kok muka Makassar, macam saya tidak yakin juga. Iya. Keren ajar. Ya sudahlah kalau begitu, besok jumpa lagi kita ya. Oke. Siap, thank you Bang ya. Makasih Bang Adam. Nanti malam jumpa lagi. Bang. Baik, amin. Oke. Lucu abang ini, lucu. Loncat. Saya loncat apa diturunkan? Ya diturunkan lah, jangan loncat. Nanti tidak naik lagi kalau malam. Kalau loncat ke seleo udah ditampar ke seleo lagi. Kan gitu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya pada siang sampai sore hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya ungkapan-ungkapan yang tidak seharusnya, saya sadari kok itu. Cuman karena memang saya lagi flu, kepala lagi pusing. Ya gitulah situasi manusia biasa teman-teman. Saya bukan seorang nabi, apalagi saya seorang wali, apalagi seorang nabi ya. Saya hanya manusia biasa sama seperti abang-abang semuanya. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal hilaf seperti tadi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman sekalian, dukungannya yang ada di YouTube juga, yang ada di TikTok. Masya Allah, kalian sangat luar biasa. Saya sampai pada posisi yang sekarang ini itu karena kalian, bukan karena Bang Suma, tapi karena netizen saya yang saya cintai senantiasa, umat Islam yang saya sayangi senantiasa, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Dan juga kepada adik-adik saya yang ada di Apologet Islam Indonesia, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kalian mengawal komal kita ini, Masya Allah. Ini adalah kebanggaan Apologet Islam Indonesia. Meskipun komal saya ini kecil, tapi paling tidak anak-anak saya di API itu bangga dengan adanya komal ini. Masya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Anda teman-teman yang ada di sini menjadi saksi bagaimana Allah mencintai dan menyayangi kita semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam
tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.